Bab 331. Tian Hunhu, menurutmu, Lin Tian tiba-tiba tersenyum main-main memandang Dewa Penghancur. Kamu mempermainkan aku lagi, ucap Dewa Penghancur dengan kesal mencoba memukul Lin Tian. Lin Tian yang melihat tingkah konyol wanita ini hanya tersenyum lembut sebelum dia memeluk wanita itu dengan erat. Dewa Penghancur seketika diam saat Lin Tian memeluknya secara tiba-tiba, berbagai macam emosi muncul di wajah Dewa Penghancur. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku pikir kamu tidak dapat bereinkarnasi, tapi aku tidak menyangka kalau akan bertemu denganmu lagi setelah sekian lama, ucap Lin Tian dengan lembut. Dewa Penghancur hanya mendengus mendengar ucapan Lin Tian, tapi dia juga senang bisa bertemu dengan Lin Tian lagi. Baiklah, mari bicara serius sekarang, dan untuk tempatnya mari cari tempat yang lebih tenang, ucap Lin Tian melepaskan pelukannya dari wanita itu. Dewa Penghancur setuju, dia membawa Lin Tian pergi dari sana. Sebelum pergi, dia telah memerintahkan agar semua pasukannya tidak menyerang Bing Zhao dan yang lainnya. Dan dia juga memberi perintah agar menemukan kamar untuk tempat peristirahatan Bing Zhao serta berandalan lain. Aku akan membawa ke kamar kalian, ucap Jenderal Xianu menatap semua berandalan itu. Baiklah, tiba-tiba Lin Guang yang jarak berbicara berinisiatif maju ke depan dan membalas ucapan Jenderal Xianu itu. Melihat itu, wajah berandalan lainnya semakin aneh. Dia tidak menyangka kalau Lin Guang akan bersikap aneh seperti ini secara tiba-tiba. Bing Zhao dan bayi kecil saling pandang lalu tersenyum diam-diam. Ini kamar kalian, jika kalian menginginkan sesuatu tinggal panggil aku atau pelayan lainnya, ucap Jenderal Xianu setelah sampai di depan rumah yang cukup besar. Baik, aku pasti akan memanggil Nona. Nona, aku tidak tahu siapa nama Nona. Tanya Lin Guang menatap Jenderal Xianu dengan mata berharap. Tuan biasa memanggilku dengan sebutan Xianu, jadi Tuan Muda Lin bisa memanggilku dengan nama itu, jawab Jenderal Xianu sambil tersenyum memandang Lin Guang yang agak aneh itu. Baiklah, terima kasih Nona Xianu. Lin Guang dengan wajah gembira. Jenderal Xianu Hanha mengangguk lalu pergi meninggalkan semua berandala di sana. Lin Guang masih menatap Jenderal Xianu dengan mata seorang pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Sedangkan berandalan lain meninggalkan dia sendirian di luar tanpa mengajaknya untuk masuk. Tunggu aku, ucap Lin Guang melihat kalau berandalan lain sudah masuk ke dalam rumah. Tidak jauh Jenderal Xianu tersenyum sambil menggelengkan kepala melihat tingkah konyol Lin Guang itu. Dia berpikir kalau Lin Guang serta yang lainnya akan bersikap kasar kepadanya, bagaimanapun dia adalah musuh besar alam langit yang telah menyebabkan perang dan kekacauan di alam langit. Tapi dari tingkah Lin Guang tadi, dia dapat mengerti kalau pria-pria itu tidaklah seperti orang-orang yang berpikiran sempit. Meskipun mereka kuat, mereka juga tidak pernah menyalahgunakan kekuatan itu. Pria yang menarik, jika dia bisa lebih pendiam mungkin itu akan membuatku jatuh cinta kepadanya, ucap Jenderal Xianu sebelum berbalik pergi meninggalkan area rumah itu. Di dalam aula, Lin Tian dan Dewa Penghancur saling pandang satu sama lain. Mereka ingin berbicara tapi bingung untuk memulainya dari mana. Pria tua di sisi Dewa Penghancur melihat kecanggungan di sana juga sedikit bingung. Tiba-tiba pria tua itu terbatuk pelan yang membuat keduanya sadar dari pikiran mereka masing-masing. Lin Tian menatap Dewa Penghancur dengan serius, dan sebaliknya Dewa Penghancur juga menatap Lin Tian. Lin Tian menghela nafas dan meminta Dewa Penghancur untuk memulai duluan bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang ini. Dewa Penghancur lalu menceritakan kisahnya, dia dulu bernama Tian Hunhu sama dengan nama masa lalunya saat itu. Semuanya berjalan baik-baik saja di dalam keluarganya saat itu, sampai suatu hari ayahnya Kaisar Langit mengalami perubahan aneh. Dia lebih sering marah kepada keluarganya, bahkan dia pernah membunuh anaknya sendiri karena masalah sepele saat itu. Yang lebih kejamnya lagi adalah istri atau selirnya mati dengan menyedihkan di tempat tidurnya. Saat itu semua orang banyak mendengar teriakan dari dalam kamar selir itu, tapi semua orang berpikir kalau itu adalah hal biasa karena ada Kaisar Langit di dalamnya. Dan pikiran mereka saat itu adalah Kaisar Langit dan selir itu sedang melakukan hubungan intim. Tapi pagi harinya saat pelayan masuk setelah Kaisar Langit pergi, pelayan itu menemukan mayat yang sudah mengering di kasur yang tidak lain adalah selir itu sendiri. Saat itu Tian Hunhu masih belum mendapatkan ingatannya kembali,
dan saat dia mendapatkan semua ingatannya saat itu tepat saat kematian saudara, saudari, ibu serta istri-istri dari kaisar lainnya. Dia melihat sendiri saat ibunya Permaisuri Langit sedang sekarat, saat itu ibunya demi meningkatkan kekuatan Tian Hunhu mentransfer semua kekuatan kepadanya. Karena itulah kekuatan Tian Hunhu meningkat dan dia mendapatkan ingatannya kembali. Lalu dia yang mais hidup dan telah melihat semua itu lari dari istana dengan keluarga Tian yang masih tersisa, termasuk pria tua yang tidak lain adalah penasehat terpercaya Kaisar Langit sendiri. Sejak itu dia membangun kekuatannya sendiri secara diam-diam dan memulai rencananya untuk menghancurkan serta membalas dendam Kaisar Langit. Awalnya dia berpikir kalau semua perbuatan ayahnya itu akan ketahuan, tapi siapa sangka kalau ayahnya menciptakan keluarga palsu dengan kekuatannya yang mirip dengan dia dan seluruh keluarga Tian yang mati karenanya itu. Dan kejadian selanjutnya seperti yang telah Lin Tian ketahui, dia memulai rencana pembunuhan Kaisar Langit. Dia juga memulai mengacau di alam langit untuk membiarkan Kaisar Langit yang baru muncul dan memaksanya membuka formasi yang mencegah para dewa turun ke dunia dewa. Jadi sampai sekarang semua yang terjadi di alam langit murni karena kamu ingin balas dendam? Tanya Lin Tian serius. Iya, lalu apakah kamu ingin turun ke dunia dewa karena sudah mengetahui masalah portal dimensi itu? Tanya Lin Tian. Aku sudah tahu itu, dan aku telah berencana untuk berperang di tata surya yang kosong itu. Karena dengan begitu dia bisa mencegah kematian yang tidak diperlukan, jelas Tian Hunhu. Kamu masihlah gadis nakal. Baiklah. Setelah ini kami jelaskan sendiri kepada kakakmu masalah tingkahmu itu, ucap Lin Tian agak marah dengan sifat ceroboh wanita yang ada di depannya ini. Ayolah kakak Lin, jangan beritahukan soal ini kepada kakakku. Bisa-bisa dia marah dengan apa yang aku lakukan ini, ucap Tian Hunhu dengan sedih. Lebih baik temui kakakmu dulu, setelah itu aku akan memutuskan apakah harus memberitahu kakakmu atau tidak. Tentu semua itu tergantung sikapmu, ucap Lin Tian santai. Kenapa pria bau ini masih begitu kejam? Bab 332. Jangan buat aku marah. Apa kamu tadi mengatakan sesuatu? Tanya Lin Tian menatap tajam ke arah Tian Hunhu. Tidak, aku tidak mengatakan sesuatu, jawab Tian Hunhu buru-buru. Bagus jika kamu tidak mengejekku lagi dari belakang, jika kamu berani aku pasti memberitahu kakakmu. Ucapan Lin Tian membuat Tian Hunhu kesal, tapi dia tidak berani membalas ucapan Lin Tian karena takut Lin Tian benar-benar akan memberitahu kakaknya masalah dia. Melihat sifat putri yang begitu kesal tapi tidak bisa melampiaskan kekesalannya itu membuat pria tua itu tersenyum sedikit. Baiklah, mari ke bisnis, aku memiliki tujuan ke sini yaitu ingin berbicara denganmu dan yang kedua adalah membicarakan rencana untuk menyerang tata surya kosong itu, di mana makhluk aneh serta pria itu berada, ucap Lin Tian menatap Tian Hunhu dengan serius. Apakah aku sekarang bisa menolak? Jadi lakukan terserahmu, aku akan menuruti semua yang kamu perintahkan nanti, jawab Tian Hunhu. Dia mengerti kalau dirinya tidak akan bisa menang melawan Lin Tian, karena di zaman kuno dulu Lin Tian terkenal dengan gaya bicara dan juga strategi bagus yang diciptakan Lin Tian sendiri. Kamu ini, sudahlah. Biarkan aku membahas dengan Paman Tian masalah tata surya itu, dan kamu tetap di sini dengarkan semua yang kami katakan, mengerti? Mengerti saudaraku yang bawel, jawab Tian Hunhu kesal. Bagus. Oh iya, aku lupa tadi bilang kalau kakakmu sedang perjalanan ke sini. Apa? Kamu pria busuk. Kamu pria tidak tahu malu, kenapa kamu mengatakan kepada kakakku? Kamu. Tian Hunhu tidak menyangka kalau Lin Tian telah menceritakan tentang dirinya kepada kakaknya saat dia lengah sebentar saja. Paman, bisakah kita membahasnya di sini? Tanya Lin Tian kepada pria tua mantan menteri Istana Langit itu. Tentu, tidak masalah Kaisar Langit, jawab pria tua. Lin Tian duduk dan mulai mengatakan apa yang dia temui di dalam tata surya kosong itu. Dia juga menceritakan saat-saat dia bertemu dengan monster meteor perak dan juga orang misterius yang kemungkinan adalah Kaisar Langit. Saudara Lin, apakah mungkin kita bisa ke sana lagi? Tanya Tian Hunhu. Tentu bisa, aku telah menyimpan posisi tempat itu dengan setetes energi yang aku tinggalkan di sana. Jadi kapanpun kita bisa ke sana, tapi kita tidak bisa terburu-buru karena kekuatan kita masih kurang. Jawab Lin Tian dengan serius. Kamu benar Kaisar Langit, Putri. Kekuatan dari mereka jauh melampaui kekuatan pasukan kita sekarang.
Di antara keluarga Tian yang tersisa, kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi mayat dan hanya dapat menampilkan kekuatan saat mereka masih hidup. Tian Hunhu terdiam, memang yang dikatakan Lin Tian dan Paman Tiannya benar. Jika dia terburu-buru pergi ke dimensi itu dengan kekuatan pasukannya yang sekarang, hanya kekalahan yang akan dia terima di sana. Beri 10 tahun lagi, aku bisa mengembangkan kekuatan alam langit dan kekuatan pasukanmu. Ayolah, itu hanya 10 tahun, apa yang dapat dilakukan dengan waktu yang sedikit itu saudara Lin? Tian Hunhu tentu tidak percaya dengan ucapan Lin Tian, karena batas 10 tahun sangatlah dekat. Dan tidak mungkin dalam 10 tahun dapat meningkatkan begitu banyak pasukan alam langit dan pasukannya. Gadis kecil, kenapa kamu begitu tidak percaya kepadaku? Apa kamu pikir otakku sepertimu, yang isinya hanya kekuatan? Berani bilang lagi. Tian Hunhu langsung berdiri menunjuk Lin Tian dengan kesal. Hei, kalian ini. Tetua Tian tidak menyangka kalau dua orang ini akan saling berlawanan seperti ini. Meskipun dia sudah mendengar kalau tuan putrinya yang bereinkarnasi ini bertemu dengan Lin Tian di zaman kuno. Tapi dia tidak pernah menduga hubungan mereka akan seliar ini. Dia tidak bisa mengerti siapa yang dapat mengontrol dua orang ini di zaman itu. Gadis kecil, apakah kamu pikir tinjumu masih keras seperti dulu? Apa kamu ingin mencoba? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Sial, aku pasti membuatmu menderita, dan apakah benar kamu memberitahu kakak kalau aku di sini? Tanya Tian Hunhu tiba-tiba panik. Menurutmu, apakah kamu pikir aku akan membohongi istri sendiri? Sial, aku harus pergi dari sini, jika tidak kakak bisa-bisa menghukummu seperti dulu, pikir Tian Hunhu dalam sekejap melupakan permasalahannya dengan Lin Tian. Paman, bilang mereka tidak dapat berkembang karena mereka hanya mayat hidup bukan? Iya, karena itulah kekuatan mereka berhenti hanya di dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Jika mereka diberi kesempatan hidup lagi, aku yakin mereka bisa mencapai setengah dewa kaisar dalam 10 tahun. Jawab tetua Tian dengan serius memikirkan keluarga Tiannya. Jika aku membantu mereka, apakah paman bisa yakin mereka tidak memberontak kepadaku? Tanya Lin Tian serius menatap tetua Tian. Apa maksudmu membantu mereka? Jika memang kamu bisa membantu mereka, aku bisa bersumpah atas nama keluarga Tian akan setia kepadamu, jawab tetua Tian dengan sepenuh hati. Lin Tian diam, dia melihat ke arah Tian Hunhu dengan serius. Meskipun Tian Hunhu tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Lin Tian, tapi dia dengan serius menganggukkan kepalanya pertanda apa yang dikatakan oleh tetua Tian itu juga keinginannya. Bagaimanapun Lin Tian sekarang adalah kaisar langit dan saudara iparnya, tentu dia akan sepenuhnya mendukung Lin Tian tanpa ragu. Apalagi jika dia masih berlawanan dengan Lin Tian, kakaknya pasti menghukumnya dengan sangat kejam nanti. Bagus, panggil mereka semua ke sini. Biarkan aku memperlihatkan apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu kepada kalian semua. Lin Tian berdiri dan memandang keduanya dengan senyum puas. Aura agung yang berasal dari tubuh Lin Tian membuat Tian Hunhu dan juga tetua Tian merasakan kehangatan serta keagungan seorang pemimpin. Entah kenapa mereka merasa kalau Lin Tian benar-benar jauh berbeda dari Kaisar Langit yang dulu. Kaisar, aku akan membawa kami ke tempat mereka, bagaimana? Tanya tetua Tian. Tidak masalah, aku mengerti kalau mereka semua pasti sedang dibekukan bukan? Lin Tian tersenyum memandangi tetua Tian itu. Iya, jika kami tidak membekukan mereka hal itu akan membuat tubuh mereka membusuk sangat cepat, jelas Tian Hunhu. Kalau begitu tidak masalah, selama mereka masih memiliki kesadaran aku bisa membuat mereka hidup kembali. Kalau boom, di luar tepatnya di atas Gunung Huangwu, sosok cantik menyerang formasi yang telah dipulihkan oleh tetua Tian. Hal itu membuat tetua itu langsung muntah darah di hadapan Lin Tian dan Tian Hunhu yang tercengang. Mereka merasakan energi dingin luar biasa yang berasal dari luar membuat seluruh tubuh mereka merinding. Kamu lihat, kakakku sepertinya sangat marah sekarang, ucap Tian Hunhu langsung kabur dari ruang itu setelah memerahi Lin Tian. Hunhu, keluar, jangan buat aku marah. Bab 333. Ingin hidup santai. Tian Hunhu kabur dari pandangan mata Lin Tian dan tetua Tian dengan sangat cepat. Tetua Tian yang melihat Tian Hunhu kabur merasa aneh, sejak kematian keluarganya Tian Hunhu tidak pernah setakut itu. Bahkan di saat dia merasakan kematian,
wanita itu tidak pernah ketakutan sedikit pun tapi sekarang. Biarkan saja, Paman bawa aku saja ke tempat sisa keluarga Tian berada, ucap Lin Tian menepuk pundak tetua Tian itu. Baiklah, Lin Tian dan tetua Tian akhirnya berjalan menuju pintu keluar, tapi sebelum mereka berhasil keluar dinding di belakang mereka hancur berkeping-keping dan dari dinding hancur itu, sosok cantik muncul mengenakan cadar tidak lain adalah Mu Suanyin sendiri. Boom! Di mana Hunhu? Tanya Mu Suanyin menatap Lin Tian dengan mata tajam. Lin Tian melihat istrinya yang marah itu hanya dapat menunjuk ke arah tempat menghilangnya Tian Hunhu. Tetua Tian juga entah kenapa tanpa sadar menunjuk arah yang sama dengan Lin Tian, dia bahkan tidak pernah menyangka kalau dirinya akan menunjuk sendiri seperti itu. Bagus, aku akan berbicara denganmu setelah menangkap gadis nakal itu. Ucap Mu Suanyin pergi langsung meninggalkan kedua pria yang masih berdiri diam mematung di sana. Sepertinya gadis itu akan menderita, ucap Lin Tian. Apakah itu akan baik-baik saja? Tanya tetua Tian agak cemas dengan Tian Hunhu. Tidak masalah, gadis itu memang pantas dihukum. Jika dia menemuiku dan kakaknya sebelum aku menemukan dia, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang, bahkan aku tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Lin Tian dan tetua Tian keluar dari kamar itu tanpa peduli lagi dengan Tian Hunhu yang sekarang sedang melarikan diri dari kejaran Mu Suanyin. Hidup memang indah. Akhirnya kita bisa kabur dari singa kelaparan itu, ucap bayi kecil bersandar di kasur dalam rumah yang cukup besar itu. Benar kakak, hidup memang jauh lebih baik santai seperti ini, tambah naga kecil yang juga menatap langit-langit rumah itu dengan kerinduan terdalam di hatinya. Bing Zhao juga hanya diam sambil menutup mata menikmati waktu santai mereka. Long Ao Tian tersenyum memandang semua saudaranya itu yang terlihat lebih santai sekarang. Sedangkan Lang Kecil dan Lin Guang sibuk bermain kartu, mereka terlihat menikmati waktu bersama mereka yang sekarang lebih tenang dan tidak ada keributan atau hiburan seperti biasa mereka lakukan. Andai hidup ini bisa sesantai ini, tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, ucap Sukun tiba-tiba dengan wajah penuh kerinduan. Sulit, kita sekarang seorang dewa, memiliki tanggung jawab masing-masing, dan jika kita tidak mengikuti Lin Tian sampai akhir maka kita tidak layak disebut sebagai seorang saudara, jawab Long Ao Tian dengan serius. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Jikapun kita lari sekalipun dari tanggung jawab kita, dunia ini tetap akan hancur dan kita sekalipun tetap akan mati. Lebih baik mati dalam medan perang daripada mati tanpa melakukan apapun, jelas Bing Zhao yang masih menutup matanya. Semua saudaranya itu diam. Mereka setuju dengan ucapan Bing Zhao. Jika mereka bisa menyelamatkan satu orang kenapa tidak? Lebih baik mereka mati dengan menyelamatkan beberapa orang daripada mati dengan menyedihkan tanpa melakukan apapun. Semua orang itu sangat egois termasuk mereka yang sangat menginginkan hidup tenang tanpa perang, tapi mereka juga tidak bisa berdiam diri bagaimanapun mereka sekarang memiliki tanggung jawab berat di pundak mereka. Dan mereka sadar tanggung jawab yang ada di pundak Lin Tian lebih besar daripada yang ada di mereka. Itulah sebabnya mereka akan menanggung sebagian dari beban besar yang ada di pundak Lin Tian. Kita memiliki keegoisan masing-masing. Di dunia ini, baik manusia, dewa maupun monster dan iblis sekalipun semuanya memiliki keegoisan mereka sendiri. Egois itu tidaklah buruk seperti banyak orang pikirkan, ucap Bing Zhao. Iya, memang egois tidaklah hal buruk. Jika seseorang tidak memiliki keegoisan maka orang itu bisa dibilang aneh bukan? Semuanya tiba-tiba tersenyum saling pandang dengan pengertian. Mereka untuk sementara waktu diam sebelum melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan di dalam ruangan itu. Bayi kecil, naga kecil tiba-tiba tertidur tanpa mereka sadari, bahkan Bing Zhao juga ikut terlelap dengan sendirinya. Biasanya mereka meskipun dalam keadaan mabuk pasti akan tetap siaga tapi sekarang entah kenapa badan mereka terasa lelah dan mata mereka sangat mengantuk, karena itulah ketiganya tertidur sendiri tanpa mereka sadari. Lang Kecil dan Lin Guang tidak mengganggu ketiganya yang sedang tidur, mereka juga bersandar di kursi sambil meletakkan kartu yang mereka mainkan itu. Sukun juga bersandar di jendela ruangan itu dengan senyum, dia mengingat dirinya yang dulu dan bagaimana dia bisa sampai di sini sekarang. Jika adik kecil tidak hadir dalam hidupku mungkin aku tidak akan dapat menemukan saudara seperti kalian, pikir Sukun tiba-tiba menatap semua orang yang tengah tertidur di ruangan itu. Long Ao Tian tiba-tiba menepuk pundak Sukun,
mereka berdua saling tersenyum menikmati waktu tenang mereka itu. Apa yang mereka pikirkan sama, Long Aotian dulu juga orang yang sangat pendiam dan sulit untuk berbicara dengan orang lain. Tapi berkat Sukun dan Bing Zhao serta kedatangan Lin Tian membuat dia perlahan berubah. Dia juga mengerti arti persaudaraan yang sebenarnya selama bersama dengan Bing Zhao dan yang lainnya. Boom, yo, sepertinya mereka sedang membuat kembang api, tapi bukankah ini belum tahun baru? Ucap Sukun menatap di mana ledakan itu berasal. Kakak, bagaimana ada kembang api di saat seperti ini? Dan kita sekarang di bawah gunung, jadi mana mungkin ada orang bodoh yang mau menghidupkan kembang api di sini? Kecuali mereka ingin terkubur dan mati bersama-sama. Tidak mungkin bukan. Tiba-tiba keduanya bersuara serentak dan menatap ke depan tempat ledakan itu lagi. Dengan mata tajam mereka melihat sosok wanita yang mengenakan pakaian hitam lari dari ledakan itu. Jelas wanita itu sedang terbang keluar dari gunung tapi dari belakangnya sosok wanita berpakaian biru mengejarnya berdiri di punggung Phoenix S. Wajah dua pria itu langsung berubah saat mereka melihat sosok wanita berpakaian biru itu yang tidak lain adalah Mu Suanyin. Kakak, apakah kita harus kabur lagi? Tanya Long Aotian. Sepertinya hampir harus, tapi mari kita lihat keadaan dulu, ucap Sukun yang berkeringat dingin. Jika ada wanita yang paling mengerikan di antara wanita yang dia kenal, maka Mu Suanyin adalah orangnya bahkan jika dia bisa memilih siapa yang akan menghukumnya, lebih baik dia memilih Fenger atau Lin Yao daripada Mu Suanyin. Kembali ke sini gadis nakal, bab 335. Apa imbalannya? Kakak, bisakah kamu tidak mengejar aku lagi? Tanya Tian Hunhu yang masih kabur terus keluar dari gunung Haungu itu. Jika kamu berhenti aku akan berhenti mengejarmu. Jawab Mu Suanyin. Tian Hunhu terdiam, dia yakin kalau dia berhenti maka kakaknya akan menyeretnya untuk menceritakan semua hal yang terjadi. Dan ada kemungkinan kakaknya akan menghukum dia dengan sedikit lebih kejam seperti dulu dia pernah melakukan hal nakal semasa di zaman mereka dulu. Lebih baik aku mencoba membujuk kakak sambil lari, pikir Tian Hunhu dengan keras. Berhenti gadis nakal, ucap Mu Suanyin yang melihat adiknya itu terus lari tanpa mau mendengarkan ucapannya. Di dalam rumah, Sukun dan Long Aotian melihat keduanya pergi menjauh dari tempat mereka dapat menghela nafas lega akhirnya. Sebaiknya kita istirahat juga, tidak perlu memikirkan masalah yang ada. Karena semakin kita pikirkan itu hanya akan menjadi beban dalam pikiran kita, ucap Sukun pindah mencari tempat untuk berbaring lalu menutup matanya juga. Long Aotian tersenyum, dia melemparkan beberapa bendera yang mengelilingi rumah tersebut. Bendera itu adalah formasi yang cukup kuat untuk menghalangi seseorang untuk menerobos paksa masuk ke tempat mereka. Walaupun di sini bukan tempat musuh mereka tapi tetap saja harus berhati-hati, karena terkadang musuh bukan saja yang ada di luar tapi juga ada musuh di dalam yang siap menikam mereka kapan saja. Bahkan seseorang yang dikatakan baik atau pendiam sekalipun bisa menjadi penjahat, karena setiap orang memiliki rahasia dan sifat mereka tersendiri yang tidak ada orang mengetahuinya. Semoga setelah semua selesai, aku dan juga dia dapat menikmati hidup yang tenang, ucap Long Aotian sambil menutup mata, bersandar di dinding lalu tertidur mengikuti yang lain. Lin Tian dan Tetua Tian berjalan ke tempat paling dalam di markas Tian Hunhu. Semakin Lin Tian turun, semakin dia merasakan energi mayat yang kuat dari bawah. Meskipun dia tidak terpengaruh tapi dia masih sedikit tidak enak berada di sekitar energi mayat itu. Sepertinya kamu tidak terpengaruh dengan energi mayat di sini, ucap Tetua Tian memandang Lin Tian. Bukan aku tidak terpengaruh, hanya saja aku memiliki ketahanan yang lebih dari orang lain dalam mengatasi energi mayat ini, jawab Lin Tian santai. Tetua Tian mengangguk dan hanya terus turun dari tangga itu, semakin Lin Tian turun, dia melihat jelas di ujung dari tangga itu ada hanya peti es yang jelas berisi mayat-mayat keluarga Tian. Semuanya benar-benar telah diawetkan dengan sangat baik, dan Lin Tian dapat merasakan kalau semuanya memiliki kesadaran hidup Tang tersisa. Mereka semua hidup di sini menggunakan energi mayat yang tersebar di sini. Sebenarnya banyak dari mereka yang ingin pergi dari dunia ini tapi mereka sadar jika mereka pergi maka putri akan sendirian. Karena itulah mereka bertahan sampai sekarang hanya untuk mempertahankan garis keturunan terakhir dari keluarga Tian, jelas Tetua Tian memandangi ribuan peti es yang ada di sana. Kenapa mereka bisa menjadi seperti ini? Bukankah mereka dewa?
Harusnya mereka bisa hidup sama sepertimu dan tidak harus menjadi seperti ini bukan? Tenaya Lin Tian bingung. Mereka semua sebenarnya sekarat saat itu, dengan kekuatan terakhir dan tekad mereka untuk melindungi Tuan Putri. Mereka pergi ke tempat ini dan menyerap energi mayat di sini, karena itulah mereka menjadi mayat hidup seperti. Sekarang, jawab Tetua Tian menghela nafas. Kebanyakan dari mereka saat itu hampir mati, tapi karena tekad untuk melindungi Tian Hunhu mereka dengan putus asa datang ke sini dan mengubah energi murni mereka menjadi energi mayat. Hal ini benar-benar sudah melewati hukum yang ada di alam langit, karena sebagai dewa jika kalian mati kalian harus bereinkarnasi dan jika kalian melakukan hal seperti ini, sama saja kalian memutuskan jalur reinkarnasi kalian sendiri. Paman, aku pasti menghidupkan mereka kembali. Ucap Lin Tian dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku akan membuka segel mereka, jadi kamu harus bersiap untuk menghidupkan mereka nanti setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka, jelas Tetua Tian dengan serius. Kalau begitu maaf merepotkan Paman. Tidak masalah, jawab Tetua Tian. Dia lalu membuka semua segel peti es itu yang membuat semua mayat di sana membuka mata mereka dan keluar dari peti es mereka masing-masing. Semua mayat-mayat itu terlihat bingung, mereka memandang Tetua Tian dengan wajah penuh pertanyaan. Harusnya mereka dihidupkan kembali saat perang dimulai, tapi sekarang tampaknya perang belum dimulai tapi mereka sudah dibangkitkan oleh Tian Hunhu. Melihat wajah bingung mereka, Tetua Tian langsung meminta mereka berkumpul dan menjelaskan apa yang ingin dia lakukan. Mendengar kalau mereka bisa hidup kembali wajah setiap tetua dan anggota lainnya sangat bahagia, tapi untuk sementara wajah mereka kembali tenang dan menghela nafas berat. Mana mungkin kami yang mati ini bisa hidup kembali? Apalagi kami telah melanggar hukum langit, ucap salah satu tetua di sana. Yakinlah, aku tidak berbohong kepada kalian semua, Kaisar Langit berjanji akan menghidupkan kalian dan itu pasti berhasil, ucap Tetua Tian. Kaisar Langit yang barulah, apakah itu pemuda di belakang sama? Tanya Tetua Tian yang lain menunjuk ke arah Lin Tian yang diam-diam memandangi mereka. Iya. Dia yang akan menghidupkan kalian, jawab Tetua Tian tenang. Semua orang memandang dengan curiga, padahal dalam pikiran mereka baik Lin Tian dan tuan mereka saling bermusuhan. Tapi kenapa tiba-tiba Lin Tian datang dan mengatakan ingin menghidupkan mereka kembali? Hal itu sangatlah tidak wajar bagi mereka yang ada di sana. Nanti akan ku jelaskan, untuk sekarang mari kita melihat apakah pemuda ini bisa menghidupkan kalian atau tidak, ucap Tetua Tian berbisik kepada mereka dengan seriusnya. Ribuan orang itu mengangguk setuju dan memandangi Lin Tian dengan tenang. Tidak ada inak berbicara di sana, mereka hanya diam memandangi Lin Tian untuk mendengar apa yang ingin dia sampaikan dan bagaimana cara dia akan menghidupkan mereka kembali. Mungkin kalian bingung dengan apa yang dikatakan Tetua Tian tadi. Tapi yakinlah, aku benar-benar bisa menghidupkan kembali kalian selama kalian masih memiliki kesadaran, jelas Lin Tian menatap semuanya dengan santai. Apakah kamu yakin bisa membuat kami hidup lagi? Iya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk kami sebagai imbalannya? Tiba-tiba pertanyaan salah satu dari mereka tadi membuat mereka mengangguk setuju. Mereka juga ingin mendengar imbalan apa yang Lin Tian inginkan dari mereka. Jika permintaan itu untuk mengkhianati tuan mereka, maka mereka pasti akan menolak mentah-mentah pertolongan Lin Tian. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin kalian menjadi kuat dan mengalahkan musuh yang seharusnya kita kalahkan bersama. Jadi keinginanku hanya ingin mengajak kalian bergabung bersamaku, bagaimana? Bab 336. Pil Roh Kehidupan. Lin Tian tidak ingin meminta hal lain kepada mereka, karena jika dia meminta hal yang besar kepada keluarga Tian ini, pasti mereka akan menolak bantuannya mentah-mentah. Karena itulah dia hanya ingin mereka bergabung dalam melawan musuh mereka bersama, yang jelas tidak ada maksud untuk mencoba mengkhianati tuan mereka sendiri. Dan hal itu bisa diterima oleh mereka tanpa sedikit pun keberatan. Boleh. Kalau hanya itu kami setuju denganmu, karena bagaimanapun tulang tuaku ini ingin membalas dendam kepada orang itu, jawab salah satu tetua keluarga Tian dengan serius memandang Lin Tian. Kalau begitu bagus, aku dan putri kalian bisa dibilang kenalan jadi aku juga harap kalian juga melindungi dia di saat dalam keadaan genting, ucap Lin Tian. Tentu, dia adalah garis keturunan terkahir keluarga kami. Tentu saja kami akan melindunginya sekuat tenaga kami.
meskipun harus mengorbankan hidup kami sendiri, jawab salah satu tetua wanita di sana. Lin Tian tersenyum puas dengan perasaan tulus mereka yang ingin melindungi Tian Hunhu, jadi dia tidak banyak berbicara lagi dan mengeluarkan sebuah buah kehidupan yang pernah dia berikan dulu kepada Dewa Takdir. Sebenarnya, dia telah membuat ladang sendiri untuk buah seperti ini di dalam dunia yang dia ciptakan dalam tubuhnya. Bisa dibilang, dia berhasil dalam mengembangkan buah tersebut. Jadi, sekarang dia memiliki banyak buah seperti itu di dalam dunia atau dimensi kehidupannya yang digunakan untuk menyimpan berbagai tanaman berharga. Buah apa itu? Kenapa aku merasakan dari buah itu adanya energi kehidupan yang sangat murni? Tanya tetua Tian kepada Lin Tian sambil menatap buah di tangan Lin Tian. Ini adalah buah kehidupan, tapi berbeda dengan buah kehidupan di alam kehidupan, karena fungsi dari buah ini adalah murni untuk menghidupkan kembali roh yang telah mati, jelas Lin Tian kepada mereka semua. Apa? Buah roh kehidupan? Aku tidak pernah mendengar buah seperti itu, di mana kamu mendapatkan buah itu? Tanya tetua Tian dengan penasaran. Tentu di dunia sekarang tidak ada lagi tapi lain jika di zaman kuno, jawab Lin Tian santai. Begitu, aku ingat kamu pernah ke masa lalu dan di sana kamu mengenal putri. Pantas saja kamu lebih banyak mengetahui hal ini daripada kami semua yang telah hidup jutaan bahkan ratusan juta tahun, ucap tetua wanita keluarga Tian dengan menghela nafas. Potong buah ini menjadi setengah, dan itu cukup untuk menghidupkan kalian, ucap Lin Tian memotong buah itu dan melemparkan ke arah dua tetua yang dekat dengannya. Tetua itu menerima buah Lin Tian, dia melihat ke arah tetua Tian atau tetua agung dari keluarga Tian meminta persetujuannya, tetua agung itu mengizinkan mereka untuk mencoba menelan buah tersebut. Mendapat persetujuan tetua agung, mereka berdua menelan buah roh kehidupan itu. Dalam sekejap energi kehidupan yang kuat tiba-tiba tersebar di dalam tubuh mereka, perlahan kulit pucat mereka kembali seperti kulit orang hidup. Dan juga energi mayat mereka entah kenapa perlahan juga menghilang secara perlahan. Setelah beberapa menit, mereka bisa merasakan jantung dan organ tubuh mereka kembali bergerak seperti orang yang hidup. Wajah mereka kaget tidak percaya, tetua yang di sampingnya itu mencubit kulit tetua yang juga menelan buah roh kehidupan dengannya saat itu. Ah, tiba-tiba dicubit begitu membuat tetua itu merasakan sakit. Ini benar-benar nyata, aku hidup kembali, dan sekarang entah kenapa aku merasakan tidak enak di tempat ini, ucap tetua tersebut dengan gembira. Sial, jelas kita telah hidup kembali, tapi kenapa kamu mencubitku? Tanya tetua yang dicubit itu. Saudara, aku hanya menguji apakah kulitmu benar-benar bisa merasakan sakit. Jika tidak sakit bukankah berarti kita masih mayat hidup? Jawab tetua itu dengan alasan serampangan. Sial, aku tidak tahan di sini, tetua agung aku harus keluar dari tempat ini segera, ucap salah satu tetua dengan gelisah karena tidak bisa menahan korosi energi mayat di tempat itu. Kalian boleh keluar dari sini, nanti kita berkumpul setelah semua dihidupkan kembali. Tetua agung itu tidak melarang mereka berdua pergi dari tempat itu. Terima kasih Kaisar Langit. Kami akan berbicara lagi nanti denganmu setelah keluar dari sini, ucap kedua tetua itu lalu tanpa menunggu jawaban Lin Tian, mereka langsung melesat melewati tangga yang menuju ke markas atas. Paman, aku memiliki pil yang dibuat dari buah itu. Bagikan ini semua kepada mereka, dan biarkan mereka langsung keluar dari sini setelah kembali hidup, ucap Lin Tian memberikan banyak botol kepada tetua agung itu. Kenapa tidak menggunakan pil ini tadi? Tanya tetua agung menatap Lin Tian. Bukan aku tidak mau, tapi pil yang ada mungkin tidak cukup untuk yang lainnya. Jadi aku mencoba dua buah tadi apakah efeknya sama saat dibagi menjadi dua untuk bisa dibagi nanti jika pil-pil ini kurang, jelas Lin Tian yang terlihat meyakinkan. Jadi mereka berdua telah menjadi tikus percobaanmu bukan? Tanya tetua wanita itu dengan senyum main-main kepada Lin Tian. Begitulah. Meskipun jika buah itu tidak ada efeknya kepada mereka, aku akan tetap memberikan pil ini kepada keduanya. Tapi aku tidak menyangka kalau setengah dari buah itu akan berfungsi dengan baik, jawab Lin Tian santai. Semua keluarga Tian menggelengkan kepala mereka menatap Lin Tian, pria muda ini ternyata sedikit licik. Entah apakah dia pernah melakukan hal yang sama dengan orang lain, mereka tidak tahu tapi yang jelas jika tiba-tiba ada hal bagus dari pria muda ini lebih baik membiarkan orang lain mencobanya dulu sebelum mereka.
Tetua Agung membagikan semua pil yang ada di botol itu kepada semua keluarga Tian. Lin Tian juga mengeluarkan kotak yang cukup besar berisi pil roh kehidupan. Sebenarnya dia dulu juga iseng-iseng membuat pil ini di zaman kuno dulu. Dia tidak menyangka kalau pil yang tidak pernah ada yang mencobanya dulu akan berguna sekarang. Lin Tian hanya bisa mengetahui pil itu dapat menghidupkan orang lain tapi tidak terlalu mengetahui fungsi sebenarnya dari pil roh kehidupan itu. Semoga saja pil ini berfungsi dengan baik, jika itu gagal bisa-bisa aku dikuliti oleh Mu Suanyin di saat Hunhu mengeluh kepada istriku itu, ucap Lin Tian dalam pikirannya. Mereka tidak sadar kalau sebenarnya yang dijadikan bahan percobaan bukanlah dua orang tadi tapi mereka sendirilah yang telah menjadi tikus percobaannya. Jika semua keluarga Tian itu sadar kalau diri mereka digunakan sebagai percobaan oleh Lin Tian mungkin memuntahkan seteguk darah atau mereka akan benar-benar mati di saat itu juga. Bab 336. Mencoba berlatih. Dalam beberapa jam kemudian, semua keluarga Tian telah dihidupkan kembali. Tubuh mereka telah benar-benar seperti makhluk hidup normal yang membuat mereka benar-benar merasakan kebahagiaan. Terima kasih Kaisar Langit, ucap semua keluarga Tian dengan hormat. Tidak perlu berterima kasih, karena bagaimanapun kalian adalah keluarga Hunhu. Jadi, bisa dibilang kita semua keluarga kata-kata terima kasih tidak diperlukan di antara kita, jawab Lin Tian dengan tenang tanpa sedikit pun arogan di hadapan mereka semua. Kalau begitu sekarang mari kita kembali ke atas, dan membahas sesuatu yang telah aku dan Kaisar Langit rencanakan untuk perang melawan orang bangsat itu, ucap Tetua Agung marah saat memikirkan pria yang dia maksud itu. Semua keluarga Tian mengangguk setuju, mereka semua langsung berjalan bersama menaiki tangga menuju ke markas atas mereka. Tapi entah kenapa Lin Tian tidak mengikuti mereka dan malah memilih tinggal di tempat itu sementara waktu. Pergilah dulu, aku ingin berlatih di sini untuk sementara waktu, ucap Lin Tian menatap Tetua Agung. Apa kamu yakin, tempat ini hanya berisi energi mayat, dan itu tidak berguna untukmu, ucap Tetua Agung sambil membujuk Lin Tian untuk tidak melakukan hal bodoh di sini. Lin Tian terpa bersikeras untuk tinggal di sini sementara waktu, meskipun tempat ini tidak cocok untuk orang lain berlatih tapi untuk dia tempat ini sangat berguna. Dia ingin mencoba mempelajari energi mayat ini, dengan harapan dapat menciptakan energi baru atau kekuatan baru baginya. Dari analisa Lin Tian terakhir kali, jika dia tebak dengan benar, kalau dia dapat menguasai energi mayat ini, ada kemungkinan dia bisa menghidupkan orang mati tanpa perlu buah roh kehidupan lagi. Bisa disebut dia menjadi orang yang menguasai hidup dan mati seseroang. Kalau begitu, berhati-hatilah. Jika kamu tidak sanggup cepat-cepat keluar dari sini. Bagaimanapun energi mayat di sini jauh berbeda dengan energi mayat di dunia yang lebih rendah dari kita, jelas Tetua Agung. Lin Tian mengerti dengan penjelasan Tetua Agung itu, dan meyakinkan kalau dia tidak tahan dengan energi mayat ini akan keluar dengan cepat tanpa melakukan hal ceroboh lagi. Setelah yakin dengan Lin Tian, Tetua Agung akhirnya keluar dari ruang bawah tanah itu dengan membawa semua keluarga Tian yang tersisa. Melihat semua orang telah keluar, Lin Tian tersenyum lalu duduk di tengah-tengah ruang bawah tanah itu sambil menutup matanya. Perlahan energi mayat tersedot ke dalam tubuh Lin Tian, menyebabkan Lin Tian perlahan menjadi mayat hidup. Meskipun begitu, terlihat Lin Tian tidak bergerak sedikit pun walau tubuhnya telah mulai memucat seperti mayat dan rambutnya memutih. Bahkan wajah Lin Tian terlihat semakin tua, tubuhnya yang kuat juga perlahan menjadi sangat kurus hanya dalam 1 jam dia duduk di sana. Lin Tian masih menutup matanya bahkan setelah beberapa jam lagi berlalu di ruang bawah tanah itu. Selain itu, sebelum beberapa jam lalu, saat semua keluarga Tian naik ke atas dan telah berada di markas mereka, wajah semua keluarga Tian itu langsung kaget dan tidak menyangka apa yang mereka lihat. Mereka melihat banyak bawahan mereka yang terkapar pingsan dan terluka akibat sesuatu hal yang tidak mereka mengerti. Awalnya Tetua Agung berpikir kalau ada yang menyerang mereka lagi, tapi pikiran itu langsung hilang saat melihat ke langit ada 2 wanita yang satu sedang lari dan satu lagi sedang mengejar yang lainnya. Semua keluarga Tian memandangi wanita yang dikejar itu, wajah mereka kaget dan juga tidak menyangka kalau wanita itu adalah putri mereka sendiri. Tetua Agung ini, sebaiknya jangan mengganggu mereka, apalagi mengganggu wanita yang mengejar Tuan Putri itu.
Kekuatan dia jauh dari aku maupun kalian bahkan putri mungkin tidak akan berdaya melawannya, jawab Tetua Agung dengan serius menatap mereka semua. Dia menjelaskan itu karena takut ada di antara keluarganya yang bodoh dan memprovokasi Mu Xuanyin. Kalau begitu jelaskan kepada kami siapa wanita itu. Dan kenapa dia mengejar Tuan Putri kita, tanya tetua wanita. Tetua Agung menjelaskan kalau Mu Xuanyin adalah kakak dari Tian Hunhu di masa lalu, dan wanita itu juga istri dari Kaisar Langit yang sekarang. Setelah mendengar penjelasan dari Tetua Agung, semuanya mengerti sekarang kenapa Lin Tian begitu murah hati membantu mereka untuk hidup kembali. Ternyata itu berhubungan dengan Tuan Putri dan juga kakak masa lalu Tuan Putri mereka. Jadi kita tidak harus berbuat apa-apa begitu? Tanya tetua wanita dengan bingung. Iya, kalian lihatlah semua bawahan kita yang ada di sini. Aku yakin Putri meminta mereka untuk membantunya tapi malah diterbangkan oleh permaisurimu, jawab Tetua Agung menunjuk semua orang-orangnya yang tergeletak di tanah. Kalau begitu mari kita masuk lagi, jangan sampai terlihat oleh Putri, ucap salah satu tetua sambil mundur perlahan-lahan ke belakang. Kamu benar. Yang lain juga setuju dan langsung balik kanan berlarian untuk menghindari masalah yang tidak perlu terjadi nantinya. Kakak, aku salah, tolong ampuni aku, ucap Tian Hunhu yang telah lelah dikejar oleh Mu Xuanyin beberapa jam lamanya. Oh, kamu sekarang tahu kalau salah, baguslah. Aku tidak perlu mengejarmu lagi, sekarang baik-baik menyerah ke sini dan kakak tidak akan terlalu kasar denganmu, ucap Mu Xuanyin dengan tajam memandang Tian Hunhu. Sial. Siapa yang akan percaya dengan kamu kakak? Meskipun dulu kamu sangat pendiam tapi kamu adalah orang yang paling tegas dan juga tidak pandang orang di saat menurunkan hukuman, ucap Tian Hunhu dengan kesal di dalam hatinya. Dibandingkan dia, kakaknya jauh lebih kejam dalam menghukum seseorang dibandingkan dia. Bahkan dulu dia pernah dikurung dalam kamar tanpa bisa keluar dari kamar itu, dia mencoba untuk kabur tapi malah terkena sambaran petir saat baru saja melangkah keluar dari jendela. Lalu, pernah seorang prajurit mengintip beberapa pelayan sedang mandi dan kakaknya langsung menggantung dia telanjang di gerbang kota. Yang lebih parahnya lagi, saat ada pria yang memperkosa seorang gadis dulu. Kakaknya memberikan hukuman potong ayam kepada pria tersebut yang membuat dia menjadi seorang jomblo selamanya. Hunhu, kenapa kamu tidak menemuiku? Tanya Mu Xuanyin dengan suara yang tiba-tiba melembut. Saat Tian Hunhu mendengar suara lembut Mu Xuanyin, dia melihat tiba-tiba tatapan Mu Xuanyin menjadi lembuat dan juga air mata telah jatuh ke pakaiannya. Tian Hunhu tiba-tiba menjadi gelisah dan juga seluruh tubuhnya tiba-tiba lemah saat itu juga. Maafkan aku kakak, ucap Tian Hunhu yang tidak tahan melihat kesedihan kakaknya, dia tiba di depan Mu Xuanyin dan memeluk wanita itu sambil menangis. Bab 337. Suara dari pintu putih. Kedua wanita itu berpelukan cukup lama, dan semua orang yang melihatnya cukup terharu dengan persaudaraan mereka itu. Bahkan para tetua keluarga Tian yang melihat itu tidak sadar air mata mereka telah jatuh ke tanah dengan sendirinya. Sepertinya Tuan Putri tidak kesepian lagi, ucap Tetua Agung tersenyum memandangi dua wanita cantik di langit itu. Iya, bukankah ini yang kita mau untuknya? Dengan begitu aku bisa lebih tenang untuk mati saatnya tiba nanti, ucap tetua wanita dengan puas. Semua keluarga Tian juga tersenyum, mereka hidup hanya untuk melindungi Tuan Hunhu. Tapi sekarang sepertinya mereka tidak perlu lagi untuk melindungi gadis kecil yang dulu terlihat bahagia dan selalu melakukan hal nakal di rumah mereka. Tapi kita masih memiliki kewajiban, jika masalah tidak diatasi maka putri tidak akan hidup dengan bahagia, ucap Tetua Agung menghela nafas. Semua itu tugas kita para pria tua yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Tetua Agung, saatnya untuk meningkatkan kekuatan kita segera. Karena Kaisar Langit memulai rencananya dalam beberapa tahun, maka biarkan kita keluarga Tian melakukan balas budi untuknya, ucap wanita tua keluarga Tian. Semua keluarga Tian yang ada setuju dengan perkataan tetua wanita itu, mereka lalu berkumpul di dalam ruangan yang besar sambil membahas rencana mereka ke depannya untuk membantu Lin Tian dalam rencana yang telah dibuatnya. Sedangkan Mu Xuanyin untuk sementara masih memeluk Tian Hunhu, setelah lama barulah kedua wanita itu melepaskan pelukan mereka. Tian Hunhu terlihat bahagia dapat bertemu kembali dengan kakaknya, begitu juga Mu Xuanyin. Bagus, saatnya untuk hukuman, ucap Mu Xuanyin tiba-tiba dengan senyum yang indah.
Tapi bagi Tian Hunhu, itu bukanlah senyum indah, senyum yang diperlihatkan oleh Mu Suanyin lebih seperti senyuman seorang iblis wanita yang siap untuk menarik mangsanya ke dalam neraka. Tian Hunhu ingin kabur tapi dia merasakan kalau tangannya diikat oleh sesuatu. Apa, kakak kamu? Hunhu menatap kalanya dengan wajah penuh kekesalan. Apa kamu pikir akan lolos dari hukuman begitu saja? Tentu saja tidak. 100 pukulan di pantat dan bonus 50 akibat lari tadi, ucap Mu Suanyin dengan suara dingin. Kakak, tunggu. Aku telah dipukul oleh saudara ipar tadi jadi bisakah dikurangi? Tian Hunhuil tidak bisa kabur dan hanya bisa meminta pengurangan hukuman dari Mu Suanyin. Oh, kalau begitu tambah 50 lagi jadi 200, jawab Mu Suanyin dengan suara dingin yang bahkan langsung membuat Tian Hunhu terdiam di sana. Sial, aku lupa kalau semakin aku berbicara hukumannya bukan berkurang tapi malah semakin bertambah, ucap Tian Hunhu kesal di dalam hatinya. Pada akhirnya dia dengan rela tidak rela dibawa ke dalam ruangan oleh Mu Suanyin dan di sana dia menerima hukumannya dengan ikhlas tanpa perlawanan. Plak, aduh, kakak sakit, bisakah lebih lembut? Plak, ampun kakak, aku bercanda, suara teriakan Tian Hunhu didengar oleh beberapa penjaga pintu rumahnya itu. Wajah mereka ngeri mendengar suara pukulan yang ada di dalam rumah itu, bagaimanapun para penjaga itu semua adalah wanita jadi mereka tentu tidak akan tahan dengan hukuman seperti itu. Sepertinya kakak Tuan lebih mengerikan dari Tuan, ucap salah satu penjaga wanita di rumah itu. Stetete, jangan berisik, nanti kamu dihukum juga jika suaramu kedengaran, ucap yang lain. Plak, kakak ampun, masih ada 120 lagi. Ucap suara Mu Suanyin dari dalam. Tidak, di depan pintu putih, leluhur roh berdiri memandangi pintu itu dengan serius. Dia tiba-tiba mendengar suara aneh yang mengatakan untuk membawa seseorang ke sini dan membiarkan dia masuk ke dalam pintu tersebut. Orang yang diminta oleh pintu itu sudah sangat jelas bagi leluhur roh, tapi dia juga sadar kalau mungkin itu akan sangat sulit sekarang dengan kekuatan Lin Tian dan orang-orang di belakangnya. Sepertinya Tuan sangat marah dengan dia, ucap leluhur roh dengan suara dingin. Leluhur roh, hamba Tuan. Leluhur roh berlutut dengan hormat, karena ini kali pertama dia mendengar suara dari balik pintu putih itu. Dan suara itu bukanlah suara biasa, karena dirinya terasa tertekan hanya saat mendengar suara tersebut. Bawalah Kaisar Lang kepadaku. Katakan kepadanya, sudah saatnya dia mewarisi mahkota dewa tertinggi dan menjadi penguasa dari seluruh makhluk hidup, ucap suara dari dalam pintu putih itu. Tuan, jika dia tidak mau bagaimana? Tanya leluhur roh. Paksa dia, atau ancam dia dengan kelemahan yang dia punya. Waktu hampir habis dan bencana segera akan datang, kamu harus cepat membawa dia masuk ke pintu agung ini. Setelah berbicara suara itu akhirnya menghilang. Apa yang ingin dilakukan oleh pencipta dengan membawa pria itu ke sini? Ingin menjadikan dia sebagai penguasa hidup dan mati seluruh makhluk yang ada. Itu sudah benar-benar menjadi berkah bagi pria kecil itu, tapi jika benar dia menolak aku akan melakukan perintah Tuan Pencipta, pikir leluhur roh dengan serius. Leluhur roh segera pergi menghilang dari depan pintu putih itu. Sesaat setelah leluhur roh menghilang, dari pintu putih itu ada getaran aneh yang besar sehingga membuat pintu itu bergeser dari tempatnya beberapa langkah. Kamu masih ingin melakukannya, ucap suara lain yang jauh berbeda dari suara yang berbicara dengan leluhur roh. Hahaha, kamu pria tua yang sudah mati. Masih saja bertahan dalam keadaan seperti ini, saat pria itu masuk ke sini maka aku pasti akan bebas, ucap suara yang berbicara dengan leluhur roh tadi. Apa kamu pikir akan membiarkan kamu melakukannya? Tidak akan. Meskipun setetes jiwa terakhirku menghilang kamu tidak akan bisa lari dari sini. Teriak suara yang lain dengan marah. Sebuah mata emas muncul dalam kegelapan di pintu putih itu, mata itu benar-benar terlihat seperti emas. Dan aura agung yang dia pancarkan benar-benar sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari Lin Tian saat ini. Dengan kekuatanmu yang sekarang apa kamu pikir bisa menahanku? Di saat pria itu jatuh ke dalam tanganku, dia akan jadi boneka dan juga tubuh baru bagiku. Saat itu kamu akan mati di dalam penyesalan, hahaha. Di tempat yang berlawanan dengan mata itu, mata biru langit dengan bola matanya terlihat seperti isi dari dunia muncul. Mata itu memandangi mata emas dengan penuh kemarahan, tapi dia tidak berdaya karena kekuatannya benar-benar berkurang sekarang.
Apa yang kamu lakukan itu salah. Bagaimanapun mereka kita yang menciptakan. Kenapa kita harus membunuh anak-anak kita sendiri? Tanya mata biru seperti langit itu. Dunia ini tidak ada akhirnya, aku hanya ingin mengakhiri dunia gagal yang kita ciptakan ini. Bab 338. Kesakitan. Kamu, itu sebabnya kamu menciptakan mereka agar bisa menghancurkan seluruh makhluk yang kita ciptakan bersama dulu, ucap mata biru langit dengan suara marah. Jangan mencoba mengingatkan aku tentang masa lalu, jika bukan karena kamu apakah kamu pikir aku akan tetap di sini? Mata biru langit terdiam, tidak ada suara yang terdengar lagi dari mata itu. Merasa tidak ada gunanya berbicara dengan mata di depannya, mata biru langit akhirnya menghilang dari pandangan mata emas. Kepergian mata biru tidak membuat mata emas tertekan atau memarahinya. Aku adalah pencipta dan penghancur. Jadi aku pasti akan menghancurkan apapun yang ingin aku hancurkan, dan siapapun yang menghalangiku aku pastikan mereka tidak ada akhir yang baik. Suara mata emas terasa begitu jahat. Dan aura dari mata emas itu semakin lebih kuat dari sebelumnya, dan di sekitar ruang kegelapan ada retakan yang muncul. Aku tidak akan membiarkan kamu berhasil. Meskipun aku harus mengorbankan mata terakhirku ini, aku pasti akan menghentikanmu sang penghancur. Suara dari mata biru langit menggema di ruangan itu. Hahaha, dulu kamu hanya bisa menyegelku, akibat dari segel terlarang itu baik tubuhmu dan tubuhku benar-benar lenyap dari dunia ini. Yang hanya menyisakan mata kita berisi sedikit kesadaran kita. Apa yang kita lakukan dulu adalah salah, dan aku tidak ingin kamu mengulangi hal itu. Karena sebab itulah aku menyegelmu bersamaku di sini, dan berharap ada yang bisa memusnahkan kita berdua dari dunia ini. Suara mata biru masih terdengar di ruang itu meskipun dia tidak lagi menampakkan wujudnya. Bodoh, selama pria itu masuk ke sini dia pasti menjadi bonekaku, saat itulah hari kebebasan untukku dan untukmu. Hanya kematian yang menunggumu saat itu. Mata emas sangat yakin dengan rencana yang dia buat, jika sekali Lin Tian datang ke tempatnya maka Lin Tian telah menjadi wadah untuknya hidup kembali. Dan di saat itu dia akan terlahir kembali sebagai sang pencipta dan penghancur. Bocah, aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku, ucap mata emas lalu menghilang dari ruang itu. Yang anehnya, saat mata emas itu menghilang matanya menjadi lebih bersinar dari biasanya. Dan ada gelombang aneh yang menggetarkan ruang itu secara tiba-tiba. Selama beberapa hari ini Lin Tian masih berada di ruang bawah tanah. Jika ada yang melihat keadaan Lin Tian yang sekarang mungkin mereka akan tercengang. Karena sekarang Lin Tian bukan lagi makhluk hidup tapi hanyalah sosok mayat yang sangat kurus sampai membuat seluruh tulangnya jelas kelihatan. Meskipun begitu, dari dalam tubuh Lin Tian ada aura kehidupan yang kuat melindungi meridian dan seluruh organ penting Lin Tian. Hal itu membuat Lin Tian masih hidup meskipun tubuhnya telah menjadi tubuh mayat kering. Perlahan Lin Tian membuka matanya. Melihat tubuh kurus kering itu Lin Tian menghela nafas lega. Selama lebih dari beberapa hari ini dia telah mendapatkan beberapa terobosan. Jika dia terus berlatih seperti ini di sini mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dan menguasai energi mayat. Energi ini memang sangat sulit dikendalikan. Tapi untuk sekarang aku bisa mengendalikannya sedikit, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Perlahan dari tangan kanannya, ada energi putih yang sangat murni mulai menyelimuti seluruh tubuh Lin Tian. Saat itu perlahan juga tubuh kurus Lin Tian kembali berubah menjadi wujud tua, setengah baya dan akhirnya kembali ke wajah asli Lin Tian sebelumnya. Perubahan yang terlihat jelas adalah wajah Lin Tian yang begitu cerah dan juga lebih menakjubkan dari sebelumnya. Dan di mata Lin Tian, 8 elemen yang dia kuasai awalnya telah menjadi 9. Elemen api, es, angin, kematian, petir, ruang, kehidupan, bencana dan yang terakhir adalah elemen energi yang baru dia kuasai elemen mayat atau lebih tepatnya energi mayat. Di dunia ini masih banyak elemen yang belum aku kuasai, tapi untuk sekarang 9 elemen ini sudah cukup, ucap Lin Tian terlihat puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Tiba-tiba Lin Tian yang ingin berjalan melewati tangga, matanya tiba-tiba terasa sakit. Perlahan matanya tiba-tiba berubah menjadi emas dengan sendirinya. Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian bingung dengan rasa sakit yang ada di matanya itu. Baru saja dia ingin mencoba mengontrol matanya, gelombang aneh yang berasal dari matanya membuat Lin Tian berteriak kesakitan.
Lin Tian bahkan sampai terpental sendiri ke dinding membuat dia memuntahkan darah tanpa dia sadari. Itu belum semua, Lin Tian terus berteriak kesakitan sambil berguling-guling di bawah tanah itu. Menahan sakit, Lin Tian berusaha mendaki naik ke tangga itu dengan keadaan mata emasnya yang mengeluarkan darah tanpa henti. Sial, apa yang terjadi? Mata ini tidak mungkin melawanku, bukan? Pikir Lin Tian dalam kesakitan. Mata emas adalah teknik mata yang juga dia dapatkan dari Kaisar Langit. Dia mempelajari teknik mata emas karena merasa teknik mata itu sangat kuat dan juga cocok untuk dia sendiri. Sebelumnya, dia mengingat kalau tidak ada masalah atau efek dari mempelajari mata emas itu. Tapi dia tidak menyangka kalau sekarang dia merasakan hal yang menyakitkan karena mata emas itu. Bukan hanya dia merasa sakit di mata itu saja, tapi tubuh dan seluruh organnya terasa dicabik-cabik dari dalam. Lin Tian terus berusaha untuk naik dengan tangan satu menutupi matanya dan tangan yang lain membantu dia merangkak di tangga itu. Gur! Ah! Mata emas Lin Tian terus mengeluarkan darah. Anehnya, mata itu terlihat ingin keluar dari tubuh Lin Tian dengan paksa. Aku harus naik. Suanyin, ucap Lin Tian lemah hampir tidak sadarkan diri. Tapi dia masih berjuang naik ke atas, selama dia naik pasti Mu Suanyin akan merasakan kebetadaannya saat itu. Kakak, aku sudah berlutut selama beberapa hari di sini. Bisakah kamu membiarkan aku berdiri? Tanya Tian Hunhu berlutut di depan Mu Suanyin dengan wajah sedih. Tidak, tunggu saudara iparmu keluar baru kamu bisa berdiri, jawab Mu Suanyin dengan tegas menolak tanpa sedikit pun keraguan. Melihat ketegasan Mu Suanyin, semua tetua tertinggi keluarga Tian tidak berani berbicara. Mereka masih ingat saat itu salah satu dari mereka mencoba membantu Tian Hunhu yang berakhir dengan dipukuli oleh Mu Suanyin sampai tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Kapan saudara bodoh itu akan keluar? Jika dia baru keluar 1 tahun lagi, apakah aku harus berlutut selama 1 tahun di sini? Tanya Tian Hunhu menatap Mu Suanyin. Bab 339. Akhirnya tertangkap. Siapa kakak? Tanya Tian Hunhu bingung. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi, jawab Mu Suanyin sambil berdiri. Kamu harus berlutut di sini, dan jangan berani duduk atau berdiri. Jika kakak tahu kamu berdiri sedikit saja, wajah Mu Suanyin tiba-tiba menjadi sangat dingin membuat Tian Hunhu mengangguk dan berjanji tidak akan berdiri tanpa izin dari kakaknya. Mu Suanyin meninggalkan Tian Hunhu dan terua tertinggi keluarga Tian. Melihat kepergian kakaknya, Tian Hunhu sedikit lega. Dia masih tidak mengerti kenapa sifat kalanya masih terbawa sampai ke kehidupan kedua mereka sekarang. Padahal dia berpikir kalau saat dia bertemu lagi dengan kakaknya pasti akan terjadi sesuatu yang mengharukan. Tidak seperti saat ini, dia malah dikejar dan juga dihukum sama seperti dulu. Putri, kenapa istri dari Kaisar Langit begitu kuat? Apakah Bin dia kakak putri? Tanya tetua wanita mendekati Tian Hunhu. Dia benar-benar kakakku. Dan sejak dulu dia dikenal sebagai Dewi Bulan termasuk dari dewa terkuat di zamannya, jawab Tian Hunhu menghela nafas. Tapi, informasi yang kami dapatkan kalau kakak putri adalah orang yang baik dan berhati lembut, tapi sekarang, entah kenapa aku melihatnya seperti iblis, ucap tetua wanita itu yang seluruh tubuhnya tiba-tiba merinding saat bertatapan dengan Mu Suanyin. Kakakku tidak pernah dekat dengan orang luar. Dulu saat saudara Lin muncul hanya dia yang dapat mengambil hati kakakku. Bahkan kakakku lebih percaya dengan dia dibandingkan aku adiknya sendiri. Tian Hunhu mengingat saat dia, saudarinya dan juga Lin Tian saat bersama-sama dulu. Di saat itu adalah waktu terindah dalam hidup mereka. Hidup dalam kebahagiaan, canda tawa dan juga tidak lupa kenakalan yang membuat mereka tidak pernah bosan. Tapi memang semua berubah saat dia berangkat ke perbatasan di mana saat itu perang baru mulai terjadi dan dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan pasukan yang dia pimpin sendiri dulu. Dia sadar pasti kakaknya akan tersiksa atas kepergian dirinya, tapi dia juga ingat masih ada Lin Tian yang dapat menggantikan dia untuk berdiri di sisi kakaknya. Jadi, dia tidak khawatir mengorbankan dirinya saat itu tanpa memikirkan hal-hal lain lagi. Bahkan jika setelah kematiannya kakaknya dan Lin Tian menikah malah membuat dia bisa lebih nyaman untuk pergi. Putri, setidaknya kakak Anda tidak berubah sedikit pun. Dan dia masih kakak yang mencintai dan menyayangi Anda sampai sekarang, ucap tetua agung menepuk pundak Tian Hunhu.
Paman benar, dia masih kakakku yang baik hati dan juga keras kepala. Tapi kapan pria bau itu akan keluar? Jika terus begini kedua kakiku tidak akan dapat bergerak saat kakak memintaku berdiri. Sikap kekanak-kanakan Tian Hunhu membuat tetua besar keluarga Tian di sana tersenyum. Sebuah keluarga memang harus seperti ini, saling mendukung dan tidak cemburu atas apa yang didapatkan satu sama lain. Tapi, di dunia di mana rasa iri dan juga kebencian tidak mudah untuk diatasi. Hua, ini benar-benar tidur yang menyenangkan, ucap Bing Zhao merasakan dirinya lebih segar dari biasanya. Yang lain tersenyum melihat wajah malas Bing Zhao, mereka sudah bangun duluan dari Bing Zhao. Bahkan Lang Kecil dan Lin Guang sudah memulai kembali pertandingan antara mereka, sedangkan Su Kun sedang asyik membersihkan panahnya sambil duduk di jendela ruangan itu. Kakak, apa tidak aneh? Sudah beberapa hari ini adik kecil belum menemui kita di sini, padahal harusnya semua yang dia lakukan sudah beres sekarang tapi entah kenapa dia tidak muncul sampai sekarang, ucap Long Ao Tian tiba-tiba memikirkan Lin Tian. Bing Zhao dan bayi kecil tiba-tiba sadar kalau memang ada hal aneh yang terjadi. Jika tebakan mereka benar, maka harusnya Lin Tian memang benar sudah harus menemui mereka sekarang. Tapi untuk beberapa hari ini mereka bahkan tidak pernah mendengar berita Lin Tian setelah dia berbicara dengan Tuan Hunhu. Mungkin kalau Long Ao Tian dan Su Kun tidak mengatakan kalau beberapa hari yang lalu Mu Suanyin datang ke sini, mereka sudah pasti berpikir semua ini dilakukan oleh orang-orang Tian Hunhu. Tidak masalah, mungkin adik kecil sedang berlatih karena itulah dia tidak menemui kita sekarang, jawab Bing Zhao masih berpikiran positif. Tapi hatinya merasa tidak tenang, bahkan bayi kecil sedikit gelisah hanya dengan memikirkan Lin Tian yang tidak kembali sampai sekarang itu. Keduanya saling menatap dengan gelisah, mereka berencana untuk pergi melihat tapi mereka tiba-tiba berubah pikiran. Tidak mungkin terjadi sesuatu hal aneh terhadap Lin Tian, apalagi ada Mu Suanyin di sini. Karena hal itulah mereka langsung menghilangkan pikiran aneh-aneh di dalam kepala mereka. Dan tidak lama, bayi kecil ingin mengajak mereka bermain kartu bersama tapi dari pintu masuk ada sosok cantik yang tiba-tiba menghancurkan formasi mereka. Boom! Siapa itu? Pikir Lang Kecil dengan marah saat banyak debu yang menyelimuti tubuhnya. Perlahan Mu Suanyin masuk ke dalam ruangan mereka. Saat semua berandalan melihat Mu Suanyin seluruh tubuh mereka bergetar ketakutan, naga kecil yang melihat Mu Suanyin langsung berbalik dan tancap gas untuk lari. Tapi sial baginya, Mu Suanyin telah datang dengan persiapan matang hanya untuk menangkap mereka. Ingin kabur, tidak semudah itu, ucap Mu Suanyin dengan keras. Dari tangan Mu Suanyin rantai aneh tiba-tiba muncul dan menyerang semua berandalan itu tanpa terkecuali. Bing Zhao mencoba menghancurkan rantai itu tapi gagal, malah dia langsung diikat oleh rantai yang membuat dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sama halnya yang lain juga diikat dan tidak dapat bergerak setelah dililit oleh rantai aneh itu. Bagus, kalian berandalan yang suka membuat ulah akhirnya bisa ditangkap, ucap Mu Suanyin memandangi mereka semua dengan senyum dingin. Adik ipar, maafkan kami. Kami tidak akan mengulanginya lagi, ucap Bing Zhao memohon kepada Mu Suanyin. Yang lain sadar hanya membujuk Mu Suanyin adalah satu-satunya kesempatan untuk mereka lepas. Jadi, semua berandalan itu akhirnya mengakui kesalahan mereka dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Iya kakak, aku juga bisa berjanji seperti yang lainnya. Mohon ampuni aku yang kecil ini kakak, ucap naga kecil memasang wajah polos. Apakah kalian pikir aku bisa memaafkan kalian? Tunggu sampai kalian kembali ke istana dan mendapatkan hukuman dari semua saudari, jawab Mu Suanyin yang tidak ingin melepaskan mereka, dia menarik semua berandalan itu menuju tempat Tian Hunhu. Setelah itu membiarkan mereka berlutut bersama Tian Hunhu di dalam aula tersebut. Patuh berlutut di sini dan kalian. Tiba-tiba Mu Suanyin menghentikan ucapannya, dia berdiri dan menghilang dengan wajah ketakutan di hadapan semua yang ada di aula itu. Bab 340. Mata emas meledak. Melihat wajah ketakutan Mu Suanyin, Tian Hunhu dan berandalan bingung. Mereka saling mengerti sifat Mu Suanyin, dia adalah wanita yang lembut tapi juga tegas dan tidak pernah memasang wajah ketakutan selama ini. Tiba-tiba saja menghilang dengan wajah seperti itu tentu membuat mereka kebingungan. Hei, menurut kalian kenapa kakak menghilang begitu saja? Tanya Tian Hunhu.
Aku tidak tahu juga, selama ini Mu Xuanyin tidak pernah memperlihatkan ekspresif seperti itu kepada kami. Jadi kami pun bingung apa yang terjadi tadi, jawab Bing Zhao serius menatap Tian Hunhu. Tian Hunhu yang mendengar jawaban Bing Zhao juga setuju, dulu kakaknya juga tidak pernah menampilkan ekspresi seperti itu bahkan di saat pasukannya kalah dalam perang. Bayi kecil masih diam dan terus berpikir apa yang bisa membuat Mu Xuanyin memasang ekspresi aneh seperti itu. Apa kalian tidak ingat kalau hanya satu hal yang dapat membuat Mu Xuanyin memasang wajah seperti itu? Tanya Long Ao Tian menatap mereka. Apa itu? Tanya Tian Hunhu penasaran. Jangan-jangan. Wajah Bing Zhao dan berandalan lain langsung sadar apa yang dimaksud oleh Long Ao Tian. Berbeda dengan Tian Hunhu, mereka sangat mengetahui kalau hal yang dapat membuat Mu Xuanyin gelisah hanya satu yaitu Lin Tian. Apa terjadi sesuatu dengan kakak? Bayi kecil sontak langsung melepaskan auranya dan menghancurkan rantai yang mengikatnya itu. Karena Mu Xuanyin tidak lagi mengendalikan rantai yang mengikat semua berandalan itu, membuat mereka dengan mudah melepaskan diri dari ikatan rantai tersebut. Apa kalian semua tidak takut kakak marah? Tanya Tian Hunhu menatap semua berandalan itu dengan marah. Jika sampai kakaknya tahu kalau semua berandalan kabur dan dia tidak menghalangi mereka, bisa-bisa dia dihukum lebih parah lagi oleh kakaknya. Yang tidak diketahui oleh Tian Hunhu, semua berandalan itu sangat cemas memikirkan Lin Tian. Mereka bahkan tidak mendengar sedikit pun ucapan Tian Hunhu dan langsung terbang keluar mencari keberadaan Mu Xuanyin dan Lin Tian. Hei tunggu, ucap Tian Hunhu tiba-tiba berdiri untuk mengejar semua berandalan itu. Tapi dia terlambat karena mereka semua sudah menghilang dari pandangan Tian Hunhu. Kenapa mereka begitu cemas? Fikir Tian Hunhu yang masih bingung. Hei, tidak mungkin bukan, ucap Tian Hunhu sadar akan sesuatu. Dia juga langsung terbang mengikuti semua berandalan dari belakang. Tentu melihat putri mereka lari juga, semua tetua tertinggi keluarga Tian langsung mengikutinya dari belakang. Swiss. Tidak, ucap Mu Xuanyin dengan cepat muncul di tempat di mana Lin Tian berada. Melihat tangga yang menuju ke bawah, Mu Xuanyin bersiap untuk turun tapi dia melihat ada tangan yang tiba-tiba muncul dari tangga itu. Pakaian sosok itu dipenuhi oleh darah, Mu Xuanyin perhatikan tidak ada luka di sekujur tubuhnya. Dia terus melihat ke arah di mana darah itu berasal dan menemukan kalau darah itu berasal dari mata sosok pria yang tidak lain Lin Tian itu. Tapi Mu Xuanyin tidak dapat mengetahui kenapa mata Lin Tian mengeluarkan darah. Suami, teriak Mu Xuanyin berlari menuju Lin Tian. Xuanyin, Lin Tian yang mendengar suara Mu Xuanyin berusaha terus merangkak ke arah Mu Xuanyin, dia juga berusaha berdiri tapi semua sia-sianya gagal karena rasa sakit di matanya membuat dia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun energinya. Swiss. Semua berandalan muncul di tempat itu juga, diikuti dari belakang Tian Hunhu dan juga semua tetua tertinggi keluarga Tian. Mereka melihat Lin Tian yang penuh darah itu kebingungan, saat Mu Xuanyin telah sampai di depan Lin Tian. Dia membantu Lin Tian bersandar di pangkuannya, saat dia menurunkan tangan Lin Tian, betapa terkejutnya Mu Xuanyin saat melihat mata emas Lin Tian terus saja mengeluarkan darah tanpa henti. Suami apa yang terjadi? Tanya Mu Xuanyin bingung. Dia mengeluarkan sapi tangannya mencoba menghapus darah yang mengalir itu. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saat aku ingin keluar dari bawah sana, mataku terasa sakit dan mataku tiba-tiba mengeluarkan darah tanpa sebab yang jelas, jawab Lin Tian gemetar menahan sakit. Kakak, bayi kecil dan naga kecil berlari mendekati Lin Tian. Tapi saat mereka mendekati Lin Tian, wajah Lin Tian tiba-tiba menjadi tegang. Dan secara tiba-tiba Lin Tian berteriak keras karena kesakitan oleh mata emasnya. Lin Tian terus berteriak kesakitan. Dan perlahan bola mata emas Lin Tian menyelimuti setiap sisi di dalam matanya itu. Suami, ucap Mu Xuanyin mencoba menenangkan Lin Tian. Baamm. Mata emas Lin Tian tiba-tiba meledak dan menyemburkan banyak darah ke pakaian Mu Xuanyin yang masih terdiam dengan apa yang baru saja terjadi terhadap Lin Tian. Bahkan bayi kecil dan naga kecil juga terkena dari darah mata Lin Tian yang meledak itu. Lin Tian langsung jatuh tidak sadarkan diri akibat efek fatal yang dialaminya saat ini. Semua tetua keluarga Tian menatap Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu dengan bingung. Cepat bantu bawa kembali adik kecil, saudari, ayo pergi.
Kita harus meletakkan adik kecil di tempat yang baik dulu baru memeriksa keadaannya, ucap Bing Zhao cemas membantu menggendong Lin Tian yang tidak sadarkan diri itu. Ayo, Mu Xuanyin tidak banyak berbicara, dia ingin langsung memeriksa keadaan Lin Tian. Sayangnya dia bukanlah tabib atau master alkimia yang hebat. Ikuti aku, ucap Tian Hunhu langsung merespon ucapan Bing Zhao. Dia terbang duluan dan diikuti oleh Mu Xuanyin serta Bing Zhao yang menggendong Lin Tian di punggungnya. Ayo, ucap Lang kecil mengejar mereka berdua. Semuanya mengikuti Mu Xuanyin dari belakang, saat itu Tian Hunhu membawa mereka ke kamar yang besar dan juga mewah itu. Tentu saja itu adalah kamar milik Tian Hunhu, dia tidak pernah membiarkan pria masuk ke kamarnya tapi untuk sekarang Lin Tian berada dalam kondisi kritis. Bing Zhao meletakkan Lin Tian di kasur besar itu, dan mulai memeriksa seluruh tubuh Lin Tian. Yang paling penting termasuk meridian dan juga tubuh dalam Lin Tian, setelah Bing Zhao melihat tidak ada kelainan di dalam tubuh Lin Tian, kecuali di mata Lin Tian yang sekarang telah tidak ada lagi, hal ini membuat Bing Zhao sangat bingung. Tidak ada yang aneh dengan tubuh kakak, tapi kenapa mata emas kakak tiba-tiba meledak begitu saja? Ucap bayi kecil bingung. Apakah saudara Lin buta? Tanya Tian Hunhu gemetar karena sedih memandangi pakaian Lin Tian yang penuh darah. Tidak. Ini benar-benar tidak mungkin, ucap Mu Xuanyin dengan wajah sedih. Dia tidak percaya kalau Lin Tian akan mengalami bencana seperti ini yang membuat kedua matanya rusak dan tidak bisa melihat lagi. Bab 341, Kondisi Mata Lin Tian. Kita bawa dulu kembali kakak ke Istana Langit. Di sana ada Dewa Takdir, mungkin, dia lebih mengerti dengan keadaan kakak daripada kita, ucap bayi kecil dengan wajah jelek. Ayo. Ucap Bing Zhao langsung menggendong kembali Lin Tian dan bersiap untuk kembali ke Istana Langit. Aku akan ikut. Paman, bibi aku serahkan kepada kalian masalah yang kita bahas bersama saudara Lin. Dalam 3 hari datang langsung ke Istana Langit, ucap Tian Hunhu serius menatap Tetua Agung. Kami mengerti, cepat pergi, ucap Tetua Agung yang juga khawatir dengan keadaan Lin Tian. Mu Xuanyin meminta Bing Zhao untuk segera pergi menuju Istana Langit agar mereka dapat segera mengetahui kondisi pasti Lin Tian. Semua berandalan juga ikut kembali ke Istana Langit mengikuti Mu Xuanyin dan Bing Zhao dari belakang. Saat di perjalanan menuju Istana Langit, semua berandalan itu terlihat serius. Mereka selalu waspada melihat situasi di sekitar mereka, bahkan Lang kecil dan naga kecil mengeluarkan aura jahat mereka untuk menakut-nakuti semua makhluk yang berniat jahat kepada mereka selama perjalanan. Sukun juga selalu memegang panahnya dan memperluas kesadaran ilahinya untuk memastikan situasi di sekitar mereka aman dan tidak ada musuh yang mengintai mereka. Swiss. Sangat cepat, mereka semua sampai di negeri langit. Lang kecil dan naga kecil langsung berubah ke wujud asli mereka, keduanya langsung terbang ke langit dan merauh sangat keras. ROAARRR. AWUUUU. Raungan mereka berdua membuat seluruh penduduk ibu kota langit keluar dan melihat dengan cemas ke langit. Lindong yang sedang memberi instruksi kepada para penguasa lain juga kaget dan segera keluar meninggalkan semua yang ada di sana. Semua keluarga Lindong juga sadar akan raungan itu dan langsung keluar dari Istana Langit. Dewa Takdir, Dewa Kematian dan Bai Wutian yang sedang menikmati teh mereka kaget merasakan sesuatu yang aneh dari salah satu aura di luar. Mereka bertiga langsung menuju ke arah raungan itu berasal. Bersama-sama, semuanya melihat kelompok berandalan dengan Mu Xuanyin yang wajahnya sangat pucat sedang mengarah ke arah istana. Dan saat mereka dengan serius memperhatikan ada Bing Zhao yang sedang mengendong Lin Tian yang matanya sekarang dibalut, tapi itu tidak menghentikan semua orang melihat banyak darah yang terus mengalir keluar dari mata Lin Tian. Anakku, Ying Huan segera berlari ke arah Bing Zhao. Dia langsung memeriksa keadaan Lin Tian, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dari tubuh Lin Tian, tapi, dia melihat kalau mata Lin Tian telah kosong, dia tidak menemukan ada mata lagi di Lin Tian. Ying Huan langsung lemah saat mengetahui kalau Lin Tian tidak ada mata lagi. Lindong menatap tidak percaya dengan keadaan Lin Tian. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Tanya Lindong menatap semua berandalan itu dengan wajah suram. Ayah, nanti kita bicarakan di dalam. Dewa Takdir, bisakah kamu melihat keadaan suamiku? Ucap Mu Xuanyin dengan cemas menatap Dewa Takdir. Akan ku coba. Dewa Takdir mendekat ke arah Bing Zhao. Dia menyentuh kedua mata Lin Tian dengan satu tangannya.
Lalu, perlahan dia menutup mata dan mulai menggunakan kekuatan takdirnya untuk melihat keadaan Lin Tian yang sebenarnya. Di sana Dewa Takdir langsung melihat mata emas yang menatapnya dengan marah. Sesaat tubuh Dewa Takdir bergetar dan dia langsung terlempar jauh ke belakang sampai menabrak dinding istana dengan keras. Melihat Dewa Takdir yang terlempar membuat semua mata memandangnya dengan kaget, bahkan Mu Xuanyin tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Uhuk, uhuk. Dewa Takdir berdiri dengan susah payah, dia menghapus darah dari mulutnya lalu berjalan mendekati Lin Tian dengan berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Tanya Lindong serius menatap Dewa Takdir. Mata Kaisar telah diambil. Dan yang melakukannya bukan sosok yang dapat kita lawan, ucap Dewa Takdir dengan tatapan cemas. Apa maksudmu? Tanya Mu Xuanyin dengan wajah dingin. Bawa dulu adik kecil masuk. Ucap Bing Zhao dengan marah memandang semua orang di sana. Akhirnya, semua orang membawa Lin Tian masuk dan menidurkannya di dalam kamar Lin Tian sendiri. Dalam keadaan cemas Lan Jingyi dan dua istri Lin Tian yang lain duduk di samping Lin Tian. Mu Xuanyin menatap Dewa Takdir, dia ingin penjelasan terhadap ucapan Dewa Takdir sebelumnya. Dewa Takdir menjelaskan kalau sosok yang mengambil mata Lin Tian adalah sosok yang pernah memberikan mata takdir kepada dia dulu. Dan sosok itulah yang mengendalikan dia agar menghentikan Dewa Kematian dalam menghancurkan dunianya saat itu. Siapa sosok itu? Tanya Lindong. Aku tidak tahu, bahkan aku hanya melihat mata takdir saat itu. Karena hanya ada suara dan mata takdir yang terlihat saat aku menjalani ujian di dalam pintu putih, untuk yang lain aku pun tidak mengetahuinya, jelas Dewa Takdir. Mendengar ucapan Dewa Takdir semua keluarga Lin Tian menjadi cemas, para penguasa di sana juga sedikit bingung. Apakah di dunia ini masih ada musuh seperti itu? Dapat mengendalikan seseorang begitu mudah sehingga dapat mengambil mata orang lain dari jarak sejauh itu hanya dalam sekejap. Lalu bagaimana dengan suami? Apakah dia akan buta selamanya? Tanya Mu Xuanyin khawatir keadaan Lin Tian. Mungkin. Bahkan jika kita memberikan mata yang lain kepadanya itu hanya akan sia-sia. Hal yang sama pasti akan dialami oleh Kaisar, dan mungkin akan lebih buruk dari ini, jawab Dewa Takdir menghela nafas sedih. Sial, bayi kecil yang telah kembali ke wujud manusianya kesal. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu kepada Lin Tian, satu musuh belum selesai malah muncul lagi yang lain. Aku akan masuk ke pintu putih itu, ucap naga kecil dengan marah. Dia pernah di sana dan tidak pernah menemukan apapun di dalamnya. Jika hal yang dikatakan Dewa Takdir benar, dia sangat ingin bertemu dengan penguasa di sana dan melawannya untuk meminta mengembalikan mata Lin Tian. Tidak, dia bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Bahkan jika semua meteor perak itu datang dan melawannya, hanya satu kalimat dari suara di sana bisa membunuh mereka semua. Ucap Dewa Takdir. Dia telah merasakan sendiri kekuatan yang ada di balik pintu putih itu, karena itulah dia tidak bisa membiarkan naga kecil berperilaku sembrono hingga membuat dia menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam beberapa tahun lagi musuh besar akan datang. Jika kita tidak bisa membantu Lin Tian mendapatkan kembali matanya, kita tidak akan ada pemimpin untuk melawan monster-monster itu. Teriak Dewa Kematian dengan kesal. Bab 342. Huang Sheng dan Huang De. Aku tahu itu, tapi apa yang dapat kita lakukan? Apakah kamu sadar siapa orang yang melakukannya? Dari apa yang selama ini aku pikirkan dia adalah Sang Pencipta, Dewa Takdir dengan marah menatap Dewa Kematian. Apa maksudmu Sang Pencipta? Bai Wutian yang bingung langsung berdiri dan berbicara ingin mendapatkan jawaban dari Dewa Takdir. Apa yang dikatakan Dewa Takdir sontak membuat semua penguasa dan keluarga Lin Tian yang berkumpul memandanginya dengan tajam. Dewa Takdir akhirnya menjelaskan sedikit tentang Sang Pencipta kepada mereka. Awalnya dia tidak ingin memberitahu masalah ini karena takut akan membuat kondisi semangat mereka turun ke titik buta lagi. Tapi, dalam keadaan sekarang dia hanya dapat berbicara jujur tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta yang dia ketahui adalah satu-satunya orang yang mencapai ranah Dewa Kaisar, dan dia adalah orang yang mencipta seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dan dia memiliki keputusan terkahir dengan hidup dan mati seseorang, yang bahkan meskipun Lin Tian Kaisar Langit ingin orang itu hidup tapi jika Sang Pencipta ingin orang itu mati, maka orang itu harus mati tidak peduli apapun ucapan Lin Tian.
Dan jika tebakannya benar, dulu orang yang memperlihatkan masa depan saat Dewa Kematian ingin menghancurkan dunia mereka kemungkinan adalah Sang Pencipta. Karena, apa yang dilakukan oleh Dewa Kematian sudah jauh di luar jalur takdir yang dibuat oleh Sang Pencipta itu. Karena dia tidak bisa keluar maka dari itu dia mengirim Dewa Takdir yang telah mendapatkan mata takdir untuk mencegah semua hal buruk terjadi. Jika dulu Dewa Takdir tidak menghalangi Dewa Kematian mungkin Dewa Kematian sudah menjadi Dewa Kaisar, alasan yang dia buat mungkin kurang pasti. Hanya, kemungkinan Sang Pencipta tidak ingin ada dewa yang mencapai ranah Dewa Kaisar karena dapat membahayakan dirinya. Seperti Lin Tian sekarang, Sang Pencipta mengambil mata Lin Tian kemungkinan karena Lin Tian telah berada di luar jalur yang dia inginkan. Jadi maksudmu musuh sebenarnya kita adalah Sang Pencipta? Tanya Lindong dengan gemetar. Tidak, musuh kita adalah monster perak, tapi untuk Kaisar Langit tentu musuh terbesarnya adalah Sang Pencipta, jawab Dewa Takdir. Kenapa? Tanya Bai Wutian. Karena Kaisar Langit bisa menjadikan ini sebagai kesempatan tapi juga bisa menjadi kematian. Apa yang dimaksud kesempatan? Lawan dari anakku adalah Sang Pencipta, mana mungkin dia bisa menang? Ucap Ying Huan dengan marah. Aku tidak tahu masalah itu, tapi yang jelas ini juga kesempatan bagi Kaisar Langit. Itu adalah sedikit yang kulihat dari masa depan Kaisar Langit, jawab Dewa Takdir dengan lemah. Semuanya terdiam, meskipun Dewa Takdir mengatakan semua itu dengan serius tapi tetap saja tidak ada kemungkinan bagi Lin Tian untuk menang melawan penciptanya sendiri. Sekarang, Dewa Takdir bilang itu juga kesempatan bagi Lin Tian, apakah ada yang salah dengan masa depan Lin Tian? Bermacam-macam pikiran terisi di benak semua orang di sana tapi Dewa Takdir tidak peduli, dia yakin meskipun Lin Tian jatuh sekarang, Lin Tian pasti bisa bangun dan mengalahkan semua takdir yang mengikatnya. Semua harapan ada padamu, jika kamu gagal, kehancuran kehidupan di zaman ini sudah dipastikan tidak akan ada yang selamat. Dewa Takdir menghela nafas, dia hanya melihat kalau itu adalah kesempatan bagi Lin Tian. Tapi dia juga melihat kehancuran total yang terjadi kepada kehidupan di zaman ini. Sial, singa perak dengan marah terbang ke arah planet perak yang mana itu adalah tempat dari pria jubah biru berada. Swiss, salam tuan, ucap singa perak sambil memberi hormat kepada planet perak itu. Planet perak hanya bergetar sesaat, tapi singa perak mengerti apa yang dimaksud oleh tuannya itu. Dia menceritakan semua hal yang dia inginkan kepada tuannya itu, tapi untuk sesaat setelah ucapan singa perak berhenti, sebuah cahaya hitam masuk ke alis singa perak. Hal itu membuat singa perak sangat bahagia, dia langsung pamit kepada tuannya untuk segera bersiap melaksanakan keinginan dari tuannya itu. Tuan, yakinlah, aku bisa membuat mereka semua ketakutan dan aku pasti membuat mereka menjadi makanan bagi suku kita. Saat tuan berhasil membentuk tubuh, saat itu saya akan memberikan daging yang enak untuk tuan, ucap singa perak dengan bersemangat. Gur, baik, budak pamit pergi dulu, ucap singa perak lalu menghilang dari hadapan planet perak itu. Tidak lama sosok pria jubah biru muncul, pria itu menatap ke arah singa perak menghilang sebelum dia sedikit tidak senang dengan apa yang akan dilakukan oleh singa perak. Apakah kamu yakin membiarkan dia pergi? Tanya sosok jubah biru itu. Lalu apa? Membiarkan dia pergi berarti membuat semua makhluk di sana sadar kalau kita makhluk tertinggi adalah tuan dari mereka semua. Saat itu, mereka semua harus patuh dan rela menjadi makanan bagi suku kita, jawab planet perak itu yang berbicara secara tiba-tiba. Sepertinya kamu sudah bisa mengubah wujudmu bukan? Tanya pria jubah biru. Tentu, berkat kamu dan beberapa makhluk bodoh itu, jawab planet perak yang perlahan mengecil dan semakin kecil. Sesaat benda kecil itu bercahaya lalu berubah menjadi bentuk manusia dengan rambut hitam berdiri di samping pria jubah biru tersebut. Tubuh pria itu dipenuhi oleh cahaya hitam dengan pakaian mata hitam membuat dia terlihat seperti pria yang kejam dan tidak berperasaan. Huang De, tujuan kita adalah melepaskan takdir yang mengikat kita dan suku kita. Kamu harusnya ingat, ucap pria jubah biru dengan serius. Aku tahu itu Huang Seng. Tapi kamu harus ingat juga kalau suku kita hidup dengan memakan energi setiap makhluk yang ada, dan kita semua juga hanyalah alat bagi Sang Pencipta untuk menghancurkan seluruh makhluk hidup yang Dia ciptakan sendiri. Sang Pencipta, aku tidak pernah menganggap Dia sebagai ayah kita.
Jika dia adalah ayah atau orang yang menciptakan kita, seharusnya dia memperlakukan kita lebih baik tapi apa? Huang Zheng dengan marah menata Huang De. Aku tahu itu, cara kita agar dapat terbebas dari ikatan ayah kita hanyalah menelan seluruh makhluk hidup yang ada lalu mencapai tingkat yang sama dengan ayah kita, dengan cara itu kita bisa melawan ayah dengan lebih mudah, ucap Huang De dengan santai tanpa sedikit pun ada rasa marah di hatinya. Kamu selalu tenang selama ini, aku berharap kamu dapat mencapai ranah itu dan membuat suku kita kembali dalam kejayaan, ucap Huang Zheng yang tidak lain adalah Kaisar Langit yang dulu. Hahaha, tentu saja, tapi aku tidak tahu apakah kamu masih merasakan sakit dengan kematian klon yang menjadi Kaisar Langit di alam apa? Alam langit itu, tanya Huang De. Bab 343. Kita adalah makhluk tertinggi. Hahaha, sakit. Klon itu adalah kegagalan dalam hidupku. Dan semua yang dia lakukan benar-benar sudah jauh dari apa yang aku perintahkan, jadi semua apa yang dia lakukan dulu itu hanyalah sampah di mataku. Jadi mana mungkin aku bisa merasakan sakit terhadap hal-hal yang dilakukan oleh klonku itu? Huang Zheng dengan santai membantah ucapan dari Huang De masalah klonnya yang telah gagal dalam perintahnya dulu. Kamu benar-benar masih kejam, ucap Huang De dengan senyum menatap Huang Zheng. Tentu, kita adalah makhluk tertinggi dan setiap yang hidup di sini hanyalah budak serta makanan untuk kita. Jadi tidak perlu berbelas kasih terhadap hidup mereka itu. Keduanya terlihat sangat santai, mereka bahkan jelas memiliki niat untuk menelan seluruh makhluk hidup yang telah hidup di zaman Lin Tian sekarang. Dan rencana utama mereka hanya agar mereka bisa sejajar dengan Sang Pencipta. Saatnya memanen apa yang telah kita besarkan, ucap Huang De dengan lembut. Hahaha, semoga mereka seenak orang-orang di zaman kuno ini dulu. Tanpa sadar Huang Zheng menjilat bibirnya membayangkan dirinya menelan utuh seluruh makhluk hidup yang ada di zaman Lin Tian itu. Di tempat lain, singa perak terlihat bahagia dan menatap semua meteor perak yang ada di sana dengan wajah kemenangan. Dia mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya menjadi orang yang berkuasa di dalam pasukan meteor perak itu. Aku pergi dulu, saat aku kembali akan kubawakan beberapa oleh-oleh untuk kalian, ucap singa perak. Perlahan dia menutup matanya dan cahaya hitam mengelilingi seluruh tubuhnya, saat itulah tubuhnya mulai ditelan oleh cahaya hitam sebelum menghilang sepenuhnya di hadapan semua meteor perak yang ada di sana melihat singa perak. Hahaha, bocah-bocah kecil aku datang. Semoga kalian tidak mengecewakan aku, ucap singa perak yang telah menghilang. Setelah 1 minggu berlalu, Lin Tian masih belum sadar dan semua penguasa masih sibuk mencari cara agar Lin Tian dapat kembali membaik. Tapi semua itu berakhir dengan perdebatan yang tidak berujung, membuat Lin Dong serta Bai Wutian yang terkuat dari mereka menjadi pusing. Mu Xuanyin meminta Tian Hunhu membantu meredakan situasi di aula, dan dia melakukannya dengan baik. Membuat semua penguasa ketakutan bahkan tidak berani lagi terlalu membuat onar di sana. Dan juga 3 hari sebelumnya, seluruh orang-orang keluarga Tian sampai di Istana Langit. Tetua Agung keluarga Tian juga membawa orang-orang terpercaya dari Tian Hunhu bersamanya untuk menjalani latihan yang telah direncanakan Lin Tian. Alasan karena keadaan Lin Tian membuat semua itu ditunda sampai sekarang, bahkan Lin Dong tidak pernah terpikirkan lagi untuk melatih para penguasa itu. Paman Lin, mari mulai latihannya sekarang. Menurutku tidak perlu menunda apa yang telah direncanakan saudara ipar karena keadaannya sekarang. Tentu, apa yang aku katakan karena aku sedikit mengerti sifat dari saudara iparku itu, ucap Tian Hunhu memandang Lin Dong. Aku mengerti itu, tapi keadaan kita sekarang benar-benar merepotkan, jawab Lin Dong dengan sedih. Paman, lakukan apa yang dikatakan adik nona ini, aku yakin adik juga pasti berpikiran sama dengan nona ini. Jika paman terus menunda semuanya dan adik mengetahui hal itu pasti dia akan marah. Bing Zhao berdiri dan berbicara dengan serius kepada Lin Dong. Benar paman, aku setuju dengan saran Nona Tian dan kakak besar. Sukun ikut berbicara untuk membantu Tian Hunhu dan juga Bing Zhao. Kenapa kamu mencubitku? Tanya Sukun menatap peri elf dengan bingung. Dewi elf hanya memalingkan wajahnya dari Sukun, jelas kalau dia sedang marah karena Sukun tidak pernah kembali menemuinya sejak pergi ke negeri langit. Wanita memang aneh, pikir Sukun tidak berani memarahi Dewi Elf, takut dia diseret kembali ke alam elf dan dihukum di sana.
Mu Xuanyin tiba-tiba muncul di aula, wajahnya terlihat masih dingin dan juga memancarkan aura yang membuat semua orang kedinginan. Lindong menatap menantunya, selama seminggu ini Mu Xuanyin tidak pernah datang ke aula dan hanya memberi perintah agar Tian Hunhu membantu Lindong mengurusi situasi di sini. Ayah, lakukan rencana suami. Mulai besok ayah dan dua paman akan mengontrol seluruh pelatihan pasukan kita. Seperti suami bilang dalam 10 tahun paling lama kalian harus siap untuk berperang dengan musuh, ucap Mu Xuanyin memandangi seluruh orang yang ada di sana. Entah kenapa tatapan Mu Xuanyin membuat mereka langsung menjadi serius. Mu Xuanyin adalah istri pertama Lin Tian dan juga permaisuri besar negeri langit. Dia juga memiliki status nomor 2 di bawah Lin Tian, jadi apa yang dia katakan mutlak harus mereka turuti. Tapi, karena Lindong ada di sana, mereka juga harus mendengar pendapatnya. Bagaimanapun jika Mu Xuanyin adalah yang kedua maka Lindong adalah yang paling tinggi dari Mu Xuanyin maupun Lindong. Bagaimanapun Lindong adalah ayah Lin Tian. Sesaat Lindong diam lalu akhirnya dia berdiri sambil menatap semua penguasa itu dengan serius. Mari kita mulai pelatihannya besok. Dan untuk urusan anakku, Dewa Kematian, Dewa Takdir. Aku serahkan kepada kalian, perintah Lin Tian menatap dua dewa kuno itu. Iya, untuk Dewa Neraka, Lang Kecil. Iya Paman Lin, ucap Lang Kecil terbang ke depan Lindong. Kamu pergi ke alam bawah dan katakan kepada Dewa Neraka untuk membawa orang-orang terpercayanya besok agar bisa dilatih oleh kita. Termasuk dia sendiri, ucap Lindong. Baik, aku pergi sekarang. Kalian semua, waktu kita 10 tahun lagi, dan jika anakku tidak bisa memberi perintah biar aku Lindong yang memberi kalian perintah. Kalian mengerti. Kami menuruti perintah Sang Kaisar. Semua penguasa dengan hormat mematuhi semua perintah Lindong tanpa ragu. Lindong cukup puas dengan semua itu, lalu membubarkan mereka agar bersiap untuk besok. Mu Xuanyin kembali ke kamar Lin Tian dan duduk bersama 3 wanita Lin Tian yang lainnya sambil memeriksa terus keadaan Lin Tian. Kakak, kapan suami bangun? Tanya Ling Xuer yang entah kenapa wajahnya terlihat kurang sehat. Kamu, suami pasti bangun, kalian bertiga pergilah istirahat. Lihatlah keadaan kalian ini, jika suami tahu dia pasti akan marah, ucap Mu Xuanyin memarahi ketiga saudarinya itu. Kami tidak bisa kak, kami ini sangat lemah dibandingkan kamu. Kami tidak bisa membantunya dalam hal kekuatan karena itu, hanya ini yang bisa kami lakukan sebagai istri untuknya, jawab Lan Jingyi dengan sedih. Kalian ini, Mu Xuanyin tidak dapat berkata-kata terhadap tingkah ketiga saudarinya itu, dia juga mengerti dengan ketidakberdayaan ketiga wanita itu. Bab 344. Keharmonisan. Tiba-tiba saat ketiga wanita itu masih khawatir dengan Lin Tian, tanpa mereka sadari Lin Tian telah sadar. Saat Lin Tian bangun, dia benar-benar bingung dengan kegelapan yang dia lihat. Berusaha membuka matanya, Lin Tian merasakan sakit yang terbakar membuat dia langsung berteriak kesakitan. Dan teriakan itu juga mengagetkan semua wanitanya yang ada di samping dirinya itu. Suami, teriak keempat wanita Lin Tian dengan cemas. Lin Tian mencoba menenangkan dirinya lalu mengingat apa yang terjadi sebelumnya, hal yang dia rasakan itu benar-benar menyakitkan. Dan dia tidak mengerti apa yang terjadi kepadanya saat itu. Lin Tian kembali tenang, dia mencoba mengedarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan semua yang ada di sekitar dirinya itu. Dia dapat melihat dengan kekuatan jiwanya, tapi tiba-tiba saat dia baru saja bahagia kekuatan jiwanya juga langsung dibutakan oleh cahaya aneh. Hal itu langsung membuat dia memuntahkan darah ke pakaian Mu Xuanyin tanpa dia sadari. Suami, apa yang terjadi? Tanya Mu Xuanyin yang tidak khawatir dengan pakaian penuh darahnya itu. Aku tidak apa-apa, aku hanya mencoba menggunakan kekuatan jiwaku untuk melihat. Tapi tidak aku sangka bahkan kekuatan jiwaku seperti ditolak oleh energi di sini, jawab Lin Tian menghela nafas dengan lembut. Tidak mungkin, bagaimana bisa kekuatan jiwamu diblokir oleh dunia ini, ucap Mu Xuanyin tidak percaya. Tidak masalah, sekarang bawa aku ke tempat ayah, ucap Lin Tian duduk sembari akan berdiri meminta para wanitanya membawa dia ke tempat Lindong berada. Tidak, jawab semua wanitanya dengan tegas. Kenapa? Tanya Lin Tian bingung. Kamu, untuk pertama kalinya Seng Chuer menunjuk Lin Tian dengan marah dan tidak memanggilnya suami. Tapi,
Seng Chuer tidak melanjutkan ucapannya karena dia kembali sadar kalau tidak pantas baginya yang memarahi Lin Tian langsung. Kenapa kamu hanya memikirkan orang lain? Kenapa kamu tidak memikirkan dirimu sendiri? Lihat keadaanmu yang sekarang. Kamu kehilangan matamu, kamu juga tidak bisa menggunakan kekuatan jiwamu. Dan sekarang masih saja memikirkan orang lain, cobalah pikirkan dirimu sendiri dulu sebelum kamu memikirkan orang lain, ucap Lan Jingyi dengan marah. Benar, jika kamu terus begini, kamu nanti pasti mengorbankan dirimu bagi orang lain. Tambah Ling Xuer. Jika itu perlu aku siap mengorbankan diriku, jawab Lin Tian tenang. Plak, tiba-tiba Seng Chuer tidak tahan dengan jawaban santai Lin Tian dan menamparkan dia dengan keras. Lin Tuan yang ditampar kaget. Meskipun dia tidak bisa melihat ataupun kekuatan jiwanya tersegel, tapi dia masih bisa merasakan aura orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, dia kaget dengan Seng Chuer yang tiba-tiba saja menamparnya tanpa dia pernah duga. Kenapa? Kenapa kamu selalu memikirkan diri orang lain? Kenapa kamu tidak melihat kekhawatiran kami? Kenapa? Apakah harus begitu seorang pemimpin? Tanya Seng Chuer. Itu sudah tugasku sebagai pemimpin tapi... Lin Tian sadar kalau apa yang dia katakan tadi juga salah. Maafkan aku telah membuat kalian semua khawatir, ucap Lin Tian dengan lembut meminta maaf kepada semua wanitanya. Kami memaafkanmu, tapi kami harap kamu tidak melakukan hal ceroboh lagi. Dan untuk sekarang, kamu harusnya beristirahat dulu dan mari kita temui ayah bersama-sama besok, jawab Mu Suanyin dengan tenang. Baiklah, aku mengikuti semua nasihat kalian, ucap Lin Tian kembali merebahkan dirinya di tempat tidur. Dia sadar kalau dia tidak akan bisa memaksa keempat istrinya ini untuk membawa dirinya ke tempat Lindong, malah jika dia terus memaksa hanya akan membuat keempatnya marah. Jadi, lebih baik menuruti J4 istrinya itu, karena dia juga salah telah membuat mereka khawatir. Aku berjanji kepada kalian, suatu saat aku akan menghabiskan waktu hanya untuk bersama kalian, janji Lin Tian yang hanya dia simpan di dalam hatinya. Tapi dia pasti akan menepati janjinya itu, apalagi untuk keempat istri-istri yang mencintainya ini. Apakah ada sesuatu hal besar terjadi selama aku tidak ada? Tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin. Tidak. Hanya saja Dewa Takdir mengatakan sesuatu yang bahkan membuatku tidak percaya, jawab Mu Suanyin. Apa itu? Sampai-sampai Nona Bulan tidak percaya dengan ucapan Dewa Takdir. Lin Tian sembari menggoda istrinya. Sedikit buruk jika kamu menggodaku seperti itu, ucap Mu Suanyin mengejek Lin Tian. Saudari, suami bukan pria yang romantis tentu saja dia tidak bisa terlalu berkata manis kepada kita, ucap Ling Xuer tersenyum juga memandang Lin Tian. Meskipun hatinya sakit melihat Lin Tian yang tidak bisa melihat tapi dia tetap mencoba untuk terlihat baik di hadapan suaminya itu. Ayolah, aku memang bukan pria seperti itu tapi setidaknya aku pria yang selalu bersikap jujur kepada istri-istriku ini, jawab Lin Tian membela diri. Oh iya, apakah yakin? Aku sedikit ragu dengan ucapanmu suamiku. Jika aku dan Seng Chuer tidak ada, entah berapa lagi wanita yang akan kamu tarik ke pelukanmu. Meskipun aku tahu bukan suami yang menarik mereka, tapi suami tetap bersalah karena penampilan suami yang membuat mereka tertarik, ucap Lan Jingyi. Mendengar ucapan Lan Jingyi, Lin Tian terdiam langsung. Dia sedikit berpikir lalu perlahan menghela nafas, memang benar juga apa yang dikatakan oleh Lan Jingyi. Jika kedua istrinya ini tidak ada, mungkin beberapa dewi di alam langit akan mengejarnya tanpa henti. Untuk beberapa alasan Lin Tian bersyukur dengan dua istrinya ini, jelas kalau mereka berdua yang telah mengusir para dewi agar tidak mendekatinya. Tapi menurutku suami tidak akan tergoda. Apalagi suami pria yang acuh terhadap orang luar, ucap Seng Chuer dengan polos. Adik, apakah kamu terlalu polos atau bodoh? Tanya Mu Suanyin menghela nafas. Kakak, Chuer tidak akan mengerti tentang itu. Bagaimanapun dia wanita polos dan bersih sebelum suami menghancurkannya, ucap Lan Jingyi sambil bercanda. Ada benarnya juga. Sepertinya suami kita telah ternodai oleh para berandalan, ucap Ling Xuer juga menambahkan ucapan Mu Suanyin. Oi, apakah kalian pikir aku pria jahat yang suka mengambil kepolosan wanita polos begitu? Jangan samakan aku dengan berandalan itu. Tanya Lin Tian tidak terima disamakan dengan semua berandalan. Hahaha, hari itu, semua wanita Lin Tian menemani di kamar itu hingga besok harinya.
Mereka bercanda dan kadang menceritakan beberapa pengalaman hidup mereka secara terbuka. Kehidupan harmonis seperti ini membuat Lin Tian semakin bertekad untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di alam langit. Sehingga dia dapat hidup tenang bersama dengan seluruh keluarganya. Bab 345. Terlalu kecil. Di hari esoknya, tepat di langit negeri langit, sosok pria berpakaian putih berdiri memandangi istana langit dengan tatapan yang tidak pasti. Pria itu menatap untuk sementara istana langit dengan penuh keraguan. Dia pernah mendengar soal dewa takdir yang masih hidup dan juga dewa kematian yang juga selamat dari bencana besar. Apakah pria itu mau atau tidak, aku akan tetap membawanya pergi untuk menemui Tuan, ucap leluhur roh dengan nada tenang. Swiss. Boom. Beberapa orang di dalam istana kaget mendengar ledakan yang berasal dari formasi di luar istana. Sengaja dipasang oleh Lindong agar tidak mengganggu proses latihan yang akan segera dimulai di tempat rahasia yang telah dia dan Mu Xuanyin siapkan. Tapi, dari luar dia mendengar goncangan keras yang membuat dia dan penguasa lain kaget. Apa yang terjadi? Tanya Lin Diao kepada Lindong. Tamu tidak diundang, dan kekuatannya setara denganku dan juga dua dewa kuno. Kalian diam di sini dan lanjutkan latihannya, ucap Lindong keluar dari tempat rahasia latihan itu, atau ruang dimensi melahap yang khusus tercipta untuk melatih semua penguasa yang ada di sana. Paman, aku ikut. Aku tidak diperlukan di sini, ucap Tian Hunhu. Ayo, dua saudara aku serahkan kepada kalian di sini, ucap Lindong. Serahkan kepada kami, jawab keduanya dengan santai. Lindong dan juga Tian Hunhu langsung keluar dari tempat itu dan pergi ke depan istana. Di langit dia melihat sosok pakaian putih yang dikelilingi banyak roh sedang berusaha untuk masuk menerobos formasi yang dia buat. Swiss. Leluhur roh. Dia kenapa di sini? Ucap Tian Hunhu menatap pria pakaian putih itu dengan serius. Ho, aku melihat kamu bersama dengan Dewa Elemen, apakah kamu telah menyadari kesalahanmu? Atau kamu menyesal dan memutuskan menyerah kepada Kaisar Langit? Tanya leluhur roh menatap Tian Hunhu dengan senyum mengejek. Bukan urusanmu, ucap Tian Hunhu dengan marah memandang leluhur roh. Hahaha, sepertinya kamu telah menyerah kepada Kaisar Langit yang bodoh itu, ucap leluhur roh menghina Tian Hunhu. Tian Hunhu akan marah tapi ditahan oleh Lindong. Saat Tian Hunhu ingin meminta Lindong melepaskan dirinya, tiga sosok muncul di langit. Sosok itu adalah Bai Wutian, Dewa Kematian dan juga Dewa Takdir. Apa kabar saudaraku? Tanya Dewa Takdir menatap leluhur roh yang kaget melihatnya. Meskipun leluhur roh mengetahui Dewa Takdir telah hidup kembali tapi hal yang ada di depan matanya ini benar-benar membuat dia jatuh ke dalam kebingungan. Bocah itu mengubah terlalu banyak takdir. Ucap leluhur roh dengan kesal memandang Dewa Takdir dan Dewa Kematian yang masih hidup itu. Ho, lalu apa? Dia tidak sepertimu yang telah terpengaruh karena menjaga pintu putih tersebut. Kau yang dipanggil sebagai leluhur dari seluruh roh malah benar-benar menjadi budak dari orang di balik pintu itu, ucap Dewa Kematian memandang leluhur roh dengan jijik. Sialan, pengkhianat tidak pantas mengatakan hal itu kepadaku. Jawab leluhur roh dengan marah. Oh, pengkhianat, apakah begitu? Lalu kamu apa? Suara yang dikenal oleh leluhur roh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Sotka leluhur roh kaget berbalik untuk melihat. Tapi baru saja dia berbalik wajahnya dipukul oleh naga kecil dengan sangat keras sampai dia terbang jauh dari istana langit itu sampai ke gunung yang hampir ratusan jauhnya. Sepertinya tubuhmu masih lemah setelah hidup selama ini, ucap naga kecil yang dalam kondisi manusia. Apakah kamu selalu melakukan hal itu jika bertemu dengan teman lama? Tanya Bai Wutian menatap nata kecil tidak berdaya. Apa yang kamu pikirkan? Tentu saja tidak. Tapi kadang-kadang aku harus melakukan hal seperti ini lebih seringnya agar beberapa teman lama sadar dengan kesalahannya, jawab naga kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Swiss, kau terlalu cepat bukan? Ucap Bai kecil yang muncul di belakang naga kecil. Ayolah kakak, aku merasakan kehadiran teman lama jadi aku datang menyapanya dulu. Lihatlah, karena terlalu bahagia, dia sampai-sampai menerbangkan dirinya. Naga kecil menunjuk ke arah gunung yang sekarang telah berlubang itu, di mana tempat itu adalah tempat leluhur roh berhenti setelah dipukul oleh naga kecil. Bai kecil melihat lubang kecil seukuran manusia di gunung itu mengangguk sebelum mengucapkan kata-kata yang membuat semua yang mendengar ingin pingsan. Itu terlalu kecil bukan? Tidak bisakah jika bertemu teman lama lebih sedikit dibesarkan begitu?
Harusnya aku yang melakukannya, mungkin bisa jauh lebih besar darimu, ucap bayi kecil menghela nafas penuh penyesalan. Kalau begitu lain kali akan kulakukan lebih baik lagi Kak, jawab naga kecil seperti sedang menyesali kesalahannya. Apakah mereka berdua itu gila atau bodoh? Tanya Dewa Kematian kepada Bai Wutian. Anakku tidak gila, hanya saja dia sedikit begitulah, jawab Bai Wutian sedikit mengeluh dengan sifat anaknya yang benar-benar berandalan itu. Duku kamu muda tidak seperti itu, tapi kenapa anakmu lebih gila darimu? Tanya Dewa Takdir memasang wajah mengejek kepada Bai Wutian. Jangan meledekku, kalian saja tidak punya pasangan, bagaimana kalian bisa mengerti susahnya mengurus anak, ucap Bai Wutian yang membuat keduanya langsung tidak dapat menjawab. Sial, kenapa nasibku harus seperti ini, ucap keduanya mengeluh di dalam hati. Boom, naga langit. Teriak leluhur roh keluar dari gunung dan menatap naga kecil dan bayi kecil marah. Apa? Tanya naga kecil santai yang membuat leluhur roh semakin marah. Leluhur roh terus memancarkan auranya keluar yang membuat semua tempat bergetar bahkan beberapa roh lemah yang ada di negeri langit gemetar ketakutan. Mati, tombak roh, ucap leluhur roh menyerang naga kecil menggunakan tombak putih yang tergabung dari beberapa roh tombak. Swiss. Hanya tombak kecil, ucap bayi kecil yang maju ke depan naga kecil. Mengangkat satu tangannya bayi kecil menangkap ujung tombak itu dengan santai. Apa? Leluhur roh kaget melihat tombak rohnya ditangkap begitu mudah oleh bayi kecil. Benar-benar lemah. Pantas kamu sangat mudah dikendalikan, ucap bayi kecil sambil menghancurkan tombak roh tersebut dengan santainya. Crack, BAAMMM. Swiss. Terima pukulanku lagi. Ucap naga kecil muncul di belakang leluhur roh lagi. Apa kamu pikir aku akan tertipu lagi untuk kedua kalinya? Ucap leluhur roh dengan marah, dia menggunakan roh lainnya menahan pukulan dari naga kecil. Swiss. Hei, kamu tidak tertipu itu benar, hanya saja kamu terbohongi lagi oleh kami dua saudara, ucap bayi kecil yang muncul di depan leluhur roh yang akan mulai melancarkan pukulan ke naga kecil. Terima kasih atas kebodohanmu, ucap bayi kecil langsung memukul wajah leluhur roh lagi. Boom, bersambung.